Ahung Dengzi bulan puncak musim panas. Musuh menyerbu perbatasan negara, dahsyat rakyat menderita. Prestise negara terhina. Istana Terlarang Merah. Santo dari perbatasan barat, yang menjaga perbatasan barat negara. Ditugaskan dalam keadaan darurat. Menghadap Santo. Bunuh. Pergi Yaya. Tuan, pasukan musuh telah kalah total. Perbatasan juga aman. 7 tahun aku menjaga Dacia selama 7 tahun. Sekarang dunia damai hati berbakti sudah terpenuhi. Tuan, Anda adalah penerus raja segala hal. Tapi Anda belum pernah kembali ke istana raja segala hal, jika Anda meninggalkan perbatasan. Sekarang aku masih punya satu keinginan yang belum terpenuhi. Apakah itu orang yang menyelamatkan Anda dulu? Ya, apakah kalian punya kabar? Jawab Tuan, dia adalah Nyonya Yu dari kota Ban. Tuan, Nyonya Yu berusia 20 tahun. Sampai sekarang belum menikah. Yu Bing Yumo. Bawahan hadir. Bendera penjaga gajah sementara mengelola istana raja segala hal. Aku harus pergi membalas budi. Berpisah di rumah sakit dulu. Kupikir seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Tapi takdir bermain, Anda muncul lagi sebagai kakak ipar di dalam hidupku. Benar-benar sampah, bahkan mengepel lantai saja tidak bisa. Ayah ibu aku sudah bersihkan. Lambat sekali, bahkan pekerjaan rumah saja tidak bisa. Orang lama. Keluarga kami tidak memelihara sampah. 3 tahun lalu Anda miskin, kami yang menampung Anda. Kalau tidak Anda hanya pengemis. Dulu saya pikir marga Anda Dao marga bangsawan. Di pinggang ada tanda istana segala hal. Kupikir Anda orang penting, latar belakang mulia. Ah, ternyata sampah. Karena itu aku setuju keren menikah denganmu. Benar-benar buta. Uang kekuasaan. Di mataku hanya bayangan. Sudah-sudah, jangan bicara besar. Di rumah kerjakan pekerjaan rumah. Di perusahaan jadilah satpam yang baik. Jangan merepotkan keren saja. Membuat masalah. Saya selalu membantu keren. Apakah kamu sedang membanggakan diri sendiri? Bahkan pekerjaanmu sebagai satpam ini diatur oleh keren. Apa yang bisa kamu bantu? Yang membantu keren adalah Yo Xiao. Dengan hak apa kamu mengklaim jasa? Siapa Yo Xiao itu? Halo. Dao Hanyang sudah setengah tahun bekerja setiap hari terlambat. Kamu punya waktu 5 menit, segera ke kantor Yuzong. Kalau tidak, kamu tidak perlu jadi satpam lagi. Jemput saya. Tuan. Kantor Nyonya Yu sudah sampai. 3 tahun terakhir di istana Wan Xiang, Feng Zhanglao benar-benar menunjukkan ambisinya. Setengah bulan yang lalu dia bahkan menyebut dirinya Feng Leiwang. Dia menggunakan cara keras dan lunak menarik banyak anggota istana Wan Xiang. Dan juga merekrut sekelompok iblis dan setan, tapi dia masih dalam Bernie Minrik, dan Suing Zhanglao termasuk dalam inti kepemimpinan. Kekuasaan nyata istana Wang Wanxiang dan semua perusahaan di bawahnya masih ada di tangan kita, tapi katanya Lanjutkan. dia sepertinya sedang berhubungan dengan 3 suci dari timur, selatan dan utara. Jika dia bergabung dengan 3 suci, mungkin tidak baik untukmu. Sepertinya. Dia sangat ingin duduk di posisiku sekarang. Bagaimana kalau kita mengumpulkan pahlawan dari barat untuk melawan? Tidak perlu buru-buru, aku ingin melihat. Seberapa tinggi lompatan belalang ini? Ya, Bagaimana dengan investasi 10 miliar yang aku perintahkan untuk perusahaan keren? Tuan sudah diatur sekretaris Dong dan Nyonya Yang akan mewakili grup Yuanhua di bawah istana Wang Wanxiang. Mengumumkan investasi 10 miliar ke grup pariwisata Yunan Selatan milik Ukraine. Mereka akan menggunakan investasi ini untuk memulai IPO. Setelah IPO berhasil, Nyonya Ukraine akan menjadi tokoh terkenal di dunia bisnis Daxia. Ini yang seharusnya dia miliki satpam 4 tahun yang lalu. Aku sendiri pergi menghancurkan negara Jinwa.
Kemudian terluka parah diselamatkan oleh Keren sehingga nyawaku terselamatkan. Budinya terlalu besar. Tapi dalam 3 tahun ini, kamu juga sudah melakukan banyak. Dulu keluarga Yu hampir bangkrut. Kalau bukan karena kamu yang mendukung di belakang, bagaimana mungkin dia bisa bangkit kembali dalam waktu singkat 3 tahun? Bahkan menjadi grup terkemuka di barat. Grup besar. Grup besar. Tidak penting. Dulu keluarga Yu hampir bangkrut sifat Keren yang keras kepala. Tertekan terpaksa mencari menantu. Identitasku tidak boleh dia ketahui kalau tidak dia akan merasa rendah diri. TAPI. Lakukan seperti yang kukatakan dia adalah istriku. Aku akan membuatnya sukses. Sudah Senin waktunya mengirim bunga ke perusahaan kakak. Apa-apaan ini bunga layu juga kamu kirim? Tidak mungkin bunga yang kukirim sudah kuperiksa dengan teliti. Kurang serius. Kualitas bunganya juga tidak bagus. Kalau bukan karena Yuzong, kamu bahkan tidak bisa masuk ke perusahaan ini. Aku bisa mendapatkan pesanan bunga dari perusahaanmu. Karena kualitas bukan karena kakakku. Kaking, Kakak ipar. datang mengirim bunga. Sudah lama tidak bertemu, kenapa tidak main ke rumahku? Sudah kubilang berapa kali aku ini kakak iparmu. Siapa yang suruh kakak ipar tampan begini? Kamu sudah menikah dengan kakakku 3 tahun, dia bahkan tidak mengizinkanmu tidur di ranjangnya. Masa masih disebut kakak ipar? Jangan ikut campur urusan orang dewasa, mana kakakmu. Kamu suaminya, kamu tidak tahu mana aku tahu. Dauhan yang ini kantor. Bukan tempat kalian ngobrol sembarangan. Diam. Cepat kerjakan tugasmu, tanda tangani ini. Lalu pergi. Surat perceraian. Apa maksudnya? Artinya apa adanya. Pernikahanmu dengan Yuzong sudah berakhir. Kamu jelaskan satu persatu. Kamu pasti sudah menyadari. Sekarang kamu tidak pantas untuk Yuzong. Kakak iparku tidak pantas untuk Yu Keren. Yuzong hanya butuh 3 tahun. Untuk mengubah grup pariwisata Dianan yang hampir bangkrut menjadi kerajaan bisnis. Dengan nilai pasar hampir 10 miliar. Dia adalah jenius bisnis. Dan kamu hanya sampah. Sampah. Jangan bilang aku kasar. Yuzong dulu kasihan padamu. Jadi dia terus menahan diri tidak bercerai, bahkan masih menempatkanmu di Departemen Keamanan sebagai satpam. Kesempatan sudah diberikan mulai dari level bawah. Buktikan dirimu. Tapi hasilnya? Kesempatan sudah diberikan tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Sudah setengah tahun bekerja semua di perusahaan tahu. Kamu adalah satpam yang selalu terlambat. Sampah besok. CEO Yu akan mendapatkan investasi miliaran dari perusahaan terbesar di Daxia, Yuanhua Group. Dia akan menggunakan kekuatan ini, mengubah grup menjadi grup triliunan. Menjadi pemimpin di industri, bahkan dipanggil oleh Istana Wanxiang melesat ke puncak. Dan kamu sampah yang tidak bisa dibantu. Yu Keren hari ini. Sungguh di luar jangkauanku. Suruh dia keluar menemuiku. Ya, untuk tanda tangan. Kakakku yang harus muncul. CEO Yu sibuk sekali. Hal kecil seperti ini tidak perlu dia hadir. Aku bisa mewakili. Kamu siapa berani mewakili Keren? Perceraian ini harus terjadi mau atau tidak. Akhirnya kamu muncul. Kak, kamu benar-benar mau bercerai dengan kakak ipar? Ini 10 juta tanda tangan saja. Mulai hari ini tinggalkan duniamu. Perkara pernikahan bukan main-main. Aku sarankan kamu segera tanda tangan. Pertahankan sedikit harga dirimu yang menyedihkan. Lalu pergi sejauh mungkin. Berikan aku alasan. 3 tahun lalu aku menikahimu karena aku melihatmu sebagai orang yang punya potensi, makanya aku menerimamu. Tapi ternyata setelah 3 tahun, kamu tetap tidak berbuat apa-apa. Sampah besok. Wisata Dianan akan mendapatkan investasi miliaran dari Yuanhua Group. Pada saat itu, perbedaan kekayaan dan status antara kita jauh sekali. Kamu tidak pantas untukku. Pendanaan pertama pisahkan dulu pasanganmu. Keras sekali. Kamu terlalu lemah. Dan CEO Yu terlalu baik hati. Kalau tidak sudah lama kamu diusir. Kenapa kurang? Ajukan syarat. Aku akan berusaha memenuhinya. Di matamu pernikahan bisa diukur dengan uang satpam? Hanyang sudah lama sekali. Kau tidak bisa melihat celah di antara kami. Kau tahu apa yang aku inginkan. Apa perasaan dan dedikasi saya untuk Anda selama 3 tahun? 10 juta lagi. Ternyata di matamu. Uang benar-benar bisa mengukur segalanya. 20 juta itu cukup untuk membelikanmu selama 3 tahun. Murah untuk mengurus dan Anda tidak mampu yang saya inginkan. Cinta dapat diculik oleh uang di mata Anda. Yu Keren, kau membuatku melihat keamanan. Keamanan bau aku melihat. Kau tidak mau menandatangani perceraian. Total properti Yu kami.
Kemudian lanjutkan sebagai limbah Anda. Kau benar, aku adalah seorang penjaga keamanan. Limbah. Kakak ipar, apakah Anda benar-benar bersedia? Ini adalah pertimbangan penuh saya untuk perjanjian pernikahan nomor kontak. Nomor kontak ini adalah pertimbangan penuh saya keamanan membuat nomor keputusan manfaat antara Anda dan saya 13866188119191999 Kualifikasi apa yang dimiliki limbah? Biarkan Kren menyanyikannya. Joe Kereng. Kekayaan menentukan status menentukan hak untuk berbicara. Kekuasaan menentukan segalanya, dan dia. Namaku Yohong. Mitra Kren juga grup Yuanhua. Di belakang layar investasi di grup pariwisata Yunnan Selatan. Saya juga putra sejati Raja Lei di Istana Vientani. Setiap kali Kren memiliki masalah aku membantunya. Jika kau tahu sesuatu, cepat dan tanda tangani. Keren. Ini terakhir kali kita berkencan. Yang kau lihat. Aku akan membelikanmu kembali. Kakak ipar ini. Apakah ini alasan sebenarnya? Apapun yang ingin kau lakukan, aku hanya ingin kau mengerti. Seharusnya berdiri tegak, yang bisa melindungi saya. Bukan beban yang menyenangkan. Saudara hanya karena dia tidak menginginkanmu. Setelah itu aku menjadi pacarmu. Yu Keking, kau gila. Keren adikmu. Ini sangat lucu. Kau tidak ingin sampah. Dia menganggapnya sebagai harta karun. Menurutku mereka berdua sudah lama berhubungan. Kamu. Si jalang kecil, berani-beraninya kamu memukulku. Mulut yang terlalu busuk memang pantas dipukul. Kak ipar, ayo kita pergi. Keren, kamu biarkan saja mereka pergi begitu saja. Ya, Yuzong, si sampah itu belum menandatangani. Tenang saja, tanda tangan ini. Sooner or later he will sign it. Apakah kamu marah padaku? Keking, kamu sudah keterlaluan. Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu, apakah aku bisa diam saja? Kamu tidak mengerti posisi kakakmu sangat penting di hatiku. Aku tidak akan bercerai dengannya. Bodohnya kamu, dia sudah memperlakukanmu seperti bola. Keking, aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi aku adalah kakak iparmu, kamu sudah melewati batas. Menghormati yang mulia. Menghormati yang mulia. Tuan Grup Yuanhua telah menginvestasikan 10 miliar ke pariwisata Yunnan. Apakah kita harus menarik investasi? Kak ipar, investasi 10 miliar dari grup Yuanhua, apakah itu dari kamu? Tidak perlu, itu memang hadiah yang kuberikan untuk Keren melesat ke puncak. Tapi hari ini Anda dipermalukan. Laksanakan. Ya? Kak ipar, kamu siapa kamu? Kakak iparmu. Aku tahu kamu tidak akan mengatakannya, suatu hari aku pasti akan tahu. Keren, jangan sedih karena seorang sampah. Aku akan selalu menemanimu. Yo Xiao, pertemuan kita sebelumnya hanya pertemuan bisnis. Hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Aku terlalu terburu-buru. Aku hanya ingin membantumu menyingkirkan beban itu. Ngomong-ngomong rapat besok. Mener Lai dari grup Yuanhua kemungkinan besar akan hadir. Benarkah apakah itu Mener Lai Sing Chang Lai? Benar. Mener Lai sangat dekat dengan keluarga You. Dia sering dipanggil oleh Istana Wanxiang. Besok aku akan memperkenalkanmu. Jika bisa berteman dengan Mener Lai, di masa depan pasti bisa mendapatkan perhatian Istana Wanxiang. Terima kasih Yo Xiao. Wah, ruang tamu ini sangat besar. Ini kan rapat investasi Keren dan grup Yuanhua. Datangnya semua orang penting dari wilayah barat. Tentu saja harus memilih tempat yang paling terhormat. Ayah ibu. Memalukan, jangan panggil aku ayah lagi. Baru saja bercerai dengan putriku. Langsung bergaul dengan Yu Keking si rubah itu. Kamu tidak punya malu ya? Aku sudah dengar dari Yo Xiao dan Mei Ping. Terbukti bersalah. Orang yang tidak punya hati nurani. Kamu si pecundang sudah merusak satu putriku. Sekarang merusak putriku yang lain, kenapa kamu begitu brengsek? Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikan Keren. Omong kosong. Makin dan pakai milik Kilyarga kami. Sekarang malah ingin menipu kami dengan perceraian. Menghitung untungmu dengan baik ya. Aku beritahu kamu, kamu tidak berhak mengambil uang keluarga Yu. Meski bercerai, kamu harus pergi tanpa apa-apa. Aku beritahu kalian, kakak iparku tidak butuh uangmu.
Kamu si jalang kecil. Ini tempat yang pantas untuk orang sepertimu yang rendah. Pergi dari sini. Bersihkan mulutmu. Uang keluarga Yu aku tidak butuh. Uang keluarga Yu aku pasti tidak butuh. Kamu si pecundang, kantongmu lebih kosong dari wajahmu. Masih bergantung pada keren. Baru dapat kerjaan sebagai satpam. Sok suci. Lebih baik cepat-cepat bercerai dengan keren. Cepat pergi dari sini. Kakak ipar kamu tahan ya. Aku tidak tahan, aku beritahu kalian. Uang investasi dari Yuanhua Group semuanya berkat kakak iparku. Dia yang mengatur semuanya, tanpa kakak iparku. Yu keren tidak akan punya karir dan prestasi seperti sekarang. Kalian tidak tahu berterima kasih. Malah semakin merugikannya kalian. Para setan yang memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Kamu si gadis brengsek berani menghina kakakmu. Aku tidak punya anak seperti kamu. Si kecil ini memang bukan orang baik. Tidak heran dulu dia kabur bersama ibunya. Ibu dan anaknya sama tidak punya perasaan. Ya, aku tidak punya perasaan. Jujur saja, sejak ibuku meninggal, aku sudah ingin membunuh kalian berdua. Kamu. Tidak heran keren bilang kalian berdua punya hubungan. Pasangan anjing, lepaskan. Bicara yang sopan sedikit. Hati-hati, mulutmu bisa membawa bencana. Lepaskan paman, kalau tidak, aku akan membuatmu mati tanpa tahu caranya. Sangat mengecewakan. Kukira setidaknya kau masih seorang pria. Ternyata kau bahkan bukan pria lagi. Bukankah kau suka Yu Keking? Baiklah, aku akan mempersatukan kalian. Semoga kalian bahagia selamanya. Aku sudah bosan dengan tubuh ini, Keking. Kakak ipar akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Yu, siapa orang-orang yang sedang bicara dengan Yo? Mereka adalah penerus dari 4 keluarga besar Yo, pasti kau tahu. 3 lainnya adalah Sun Xuan dari keluarga Su, Cao Bo dari keluarga Cao, dan Jiang Bein dari keluarga Jiang. 4 keluarga besar ini menguasai semua jalur ekonomi di wilayah barat, bahkan mengendalikan nafkah semua pedagang di wilayah barat. Mengapa kepala keluarga mereka tidak datang? 4 kepala keluarga adalah orang tua mungkin di mata mereka. Aku belum layak, tapi cepat atau lambat aku akan membuat mereka terkesima padaku. Yu, lihat. Berhenti, kenapa kau tidak menjaga pintu gerbang? Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat untukmu. Oh, malah ganti baju seperti anjing. Jangan sok-sok. Tempatmu di pintu gerbang, pulang sana. Kalian terlalu menganggap diri sendiri. Kau berani membawa si jalang kecil ini masuk. Ini tempat yang pantas untukmu. Setiap orang di sini bisa membuatmu berlutut memohon. Cepat keluar. Jangan keterlaluan. Aku ingin melihat bagaimana mereka membuatku berlutut memohon. Pemahamanmu yang dangkal. Hari ini yang hadir semuanya orang besar, orang yang tidak akan pernah kau sentuh seumur hidupmu. Pergi sana. Pergi kemana saja, lakukan apa saja, jangan merusak rencana besar Yu. Di hati kalian aku sangat buruk. Tidak hanya buruk, bahkan tidak layak dilihat. Mari lihat. Menantu sampah keluarga Yu ternyata selingkuh dengan adikku. Dan adikku? Lepaskan. Tato ini. Lepaskan. Berhenti, kalau kau berani menyentuhnya lagi jangan salahkan aku. Keking, 3 tahun lalu kau menyelamatkanku. 3 tahun lalu kau pingsan di tepi sungai. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Kemudian kamu menghilang, aku tidak bisa menemukanmu. Setengah tahun lalu saat aku bertemu denganmu, kamu sudah menjadi kakak iparku. Aku salah-salah selama 3 tahun. Yu masih terlalu hijau. Membawa urusan keluarga ke acara seperti ini. Pertemuan hari ini belum dimulai sudah begitu menarik. Sangat menarik memang wanita. Kalau bukan karena Yo, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan investasi miliaran dari grup Yuanhua? Tidak heran keren ingin bercerai denganmu. Benar-benar sampah. Hari ini, para tokoh terkemuka dari barat berkumpul di sini. Bersama-sama merayakan acara besar. Kamu seorang satpam.
Tidak menjaga posisi masuk tanpa izin. Sedang mencari mati keren menyuruhmu pergi. Agar masalah ini tidak menjadi besar. Memberimu jalan hidup tapi kamu tidak tahu terima kasih. Aku tidak perlu dia memberiku jalan hidup tentang masuk tanpa izin. Kamu bisa tanya Lai Xingchang. Kekuatan hidup mati acara ini ada di tangan siapa? Dao Hanyang, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar tidak tahu malu berani mengatur Lai. Benar-benar sudah cukup hidup. Kamu benar-benar gila apa hakmu? APA statusmu. Semua orang di sini bisa membuatmu tidak punya tempat di barat. Berani berpura-pura menjadi Lai. Jangan berlutut menanggung mari. Suruh aku berlutut, kalian tidak cukup layak. Aku dari keluarga besar Su di barat Suyungshuan. Cukup layak. Ditambah lagi aku dari keluarga besar Jiang, putri sulung Jiang Beyin. Sampah. Ditambah lagi aku dari keluarga Cao Caobo. Bagaimana? Apa saja badut muncul tidak layak. Dao Hanyang, mereka bertiga adalah anak-anak bangsawan teratas di barat. Satu kata saja bisa membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Apa kamu bisa melanggar langit? Langit aku adalah langit ini. Dia minta maaf pada mereka bertiga. Aku bilang mereka tidak layak. Dao Hanyang, kalau kamu ingin mati-mati saja, jangan libatkan bos Yu kami. Kalau begitu tambahkan aku. Keluarga besar Yo dari 4 keluarga besar. Rumah Yo. Keluarga Yo kami memulai segalanya dari kota Ban. Setelah 70 tahun berkembang tanpa pernah jatuh. Bisnis tersebar di wilayah barat hingga seluruh Daxia. Kami memiliki akar yang kuat di wilayah barat. Kilyarga Jo adalah keberatan yang telah dipanggil oleh Istana Wangxiang. Dipanggil oleh Istana Wangxiang. Mungkin suatu hari nanti akan berkuasa di wilayah barat. Terbendung. Kabarnya yang menguasai Istana Wangxiang ini, Tuan Suci wilayah barat, adalah pemimpin dari 4 wilayah, di atas puluhan ribu orang. Jika keluarga Yo bisa mendapatkan panggilannya, bisa dibilang mereka mencapai langit dalam satu langkah. Pada acara besar ini, Presiden Grup Yuanhua Lai Xingchang, Laya, merupakan sahabat baik keluarga Yo kami. Sekarang apa menurutmu ini cukup? Apa sebenarnya keluarga Yo itu? Kamu. Aku tahu saat ini. Semua orang di sini ingin merasa bangga menekan aku, tapi maaf. Kalian tidak cukup pantas. Hahaha, bagus. Melihat seluruh wilayah barat kamu satu-satunya. Berani menantang kekuatan tingkat atas kami. Jika kamu benar-benar ingin melawan wilayah barat, baiklah. Kalau begitu aku akan membantu mewujudkannya. Bawa orang. Usir mereka berdua untukku. Kakak ipar. Konferensi akan segera dimulai, silakan semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Benar-benar wanita luar biasa yang penuh kasih dan setia. Halo semua, saya Yu Keren, Presiden Grup Wisata Dianan. Hari ini, kami akan melakukan roadshow terakhir, sebelum penawaran umum perdana investasi Dianan Travel. Kakak ipar, ayo kita pergi. Keking, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Ya, sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah mulai menyukaimu. Hanya saja tak disangka kamu kemudian menjadi kakak iparku. Jadi aku hanya bisa menyimpan perasaan ini di hati. Kali ini. Karena aku kasihan padamu, dan dia akan bercerai darimu. Apa salahnya aku berjuang demi kebahagiaanku sendiri? Sama seperti Grup Wisata Dianan dan diriku, kami akan memberikan yang terbaik dari upaya kami. Memberikan pengembalian tertinggi bagi investor. Wisata Yunan Selatan di bawah kepemimpinan Pak Yu. Hanya dalam 3 tahun menciptakan kerajaan bisnis hampir 10 miliar. Jenius seperti ini, perusahaan seperti ini harus diinvestasikan. Saya ingin Yu Keking menjadi Presiden Grup Yuanhua. Kirim dokumen dalam 10 menit. Saya ingin Yu Keking menjadi Presiden Grup Yuanhua. Kirim dokumen dalam 10 menit. Kakak ipar kamu. Apa maksudmu? Saya ingin kamu menjadi Presiden Grup Yuanhua dan investasi 10 miliar Grup Yuanhua. Apakah diberikan ke wisata Yunan Selatan? Kamu yang memutuskan. Grup Yuanhua adalah perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi di kota. Saya dikendalikan langsung oleh Istana Wangxiang. Kakak ipar kamu. 10 menit lagi Grup Yuanhua akan kamu yang pegang. Apakah kamu anggota Istana Wangxiang? Meskipun posisimu di Istana Wangxiang lebih tinggi dari anggota biasa, tidak sampai bisa langsung memberikan posisi presiden padaku. Keking, investasi 10 miliar ini, apakah kamu ingin memberikannya pada kakakmu? Keluarga Su menginvestasikan 100 juta. Atas dasar kejeniusan bisnis Pak Yu, keluarga Jiang menginvestasikan 100 juta. Keluarga Zhang Grup Changhong menginvestasikan 60 juta.
Keluarga Li Group Dewu menginvestasikan 30 juta. Saya mewakili grup Wan Hai Yo. Cabang Benceng wilayah barat ke wisata Yunnan Selatan. Menginvestasikan 200 juta. Saya mewakili grup Yuanhua ke grup wisata Yunnan Selatan. Menginvestasikan 10 miliar mengambil saham 10%. Grup Yuanhua menginvestasikan 10 miliar. Hanya mengambil saham 10% bukankah itu berarti? Grup Yuanhua berpendapat, kapitalisasi pasar wisata Yunnan Selatan melebihi 100 miliar. Sekretaris Yang, apakah valuasi ini agak berlebihan? Ini adalah tim riset top yang dikirim Istana Wanxiang. Setelah evaluasi ketat, selama berbulan-bulan mendapatkan proporsi ini. Grup Dingsheng keluarga Jin menginvestasikan 80 juta. Terima kasih atas dukungan semua wisata Yunnan Selatan. Hari ini mendapatkan pendanaan 13 miliar saya umumkan. Sukses. Tunggu. Yuke King, apa lagi yang kamu rencanakan? Saya benar-benar merasa tidak adil untuk kakak ipar. Jujur saja, investasi 10 miliar ini juga jangan harap kamu dapatkan. Yuke King, apa hakmu berkata seperti itu di sini? Investasi 10 miliar ini milik grup Yuanhua si jalang kecil ini. Apakah kamu sudah gila? Ke King, kamu pikir kamu CEO dari grup Yuanhua ya? Aku naik ke sini untuk mengumumkan sesuatu sekarang. Atas nama CEO grup Yuanhua, aku dengan resmi mengumumkan pembatalan investasi 10 miliar untuk pariwisata di Yan'an. Bukan adiknya Pak Yu ini. Berani sekali ngomong gede. Dia berani mewakili Pak Lai. Pak Yu, dia sengaja menghancurkan acara investasimu. Sampai malu sendiri, tidak peduli Yuke King. Kamu tahu tidak, kamu sekarang seperti badut. Dia ini kayaknya otaknya kemasukan air. Bisa ngomong kayak gitu. Ke King, kalau kamu CEO grup Yuanhua, aku rela makan tai di depan umum. Itu kata kamu. Sekretaris Yang, tolong kasih tahu, dia siapa CEO grup Yuanhua? Siapa sebenarnya? CEO grup Yuanhua adalah Pak Lai Xingchang. Kamu berani palsukan Pak Lai, kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Yuke King, cepat turun, kalau tidak. Hubungi polisi juga tidak ada gunanya. Bahkan kalau Lai Xingchang datang, dia harus dengar aku. Berani sekali kamu. Kamu pantas bandingkan sama kita, kamu tantang kita ya. Kalau tidak mau mati, cepat merangkak keluar. Berani bikin aku mati sekali. Sekretaris Yang, dia cuma gertak sambal. Sombong sekali, kapan Pak Lai datang? Pak Lai sedang dalam perjalanan Dao Hanyang. Kamu harus buat semua orang lihat kita jadi bahan tertawakan. Aku seharusnya sudah tanda tangan kemarin. Tanda tangan cerai sekarang sudah tidak penting lagi. Ambil surat cerai, aku tanda tangan sekarang. Mulai sekarang kita putus hubungan. Tidak ada lagi utang piutang tidak puas ya. Sekretaris Yang, hubungi Pak Lai. Aku mau bikin sampah ini, tidak bisa makan enak. Halo Pak Lai. Kapan Pak Lai bisa sampai? Pak Lai bilang dia sudah bukan CEO grup Yuanhua lagi. Dia tidak berhak datang ke acara ini. Apa? Bagaimana mungkin, ada apa? Tidak ada yang tidak mungkin. CEO grup Yuanhua yang sekarang adalah orang yang sedang kalian tertawakan, Yuke King. Absurd, meskipun Pak Lai tidak datang. Kita sudah dapat investasi 13 miliar. Ini tidak bisa diubah, kamu Yuke King. Tentu saja tidak mungkin menjadi direktur utama. Badut kecil tetap saja badut kecil, bawa mereka. Seret Miracle berdua pergi. Berhenti, pengetahuanmu dangkal. Mengandalkan kekuatan untuk menindas, berbicara tanpa sopan santun. Tahukah kalian siapa dia? Di hadapannya kalian ini seperti semut. Berkah membandingkan diri dengan matahari. Nona ini, apakah kamu yakin ingin melindungi sampah ini? Bicara tidak sopan pantas dipukul. Bajingan kalian kejam, siapa kamu? Berkah memukul orang dari 4 keluarga besar. 4 keluarga besar kalian telah melakukan kejahatan besar. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah segera berlutut dan minta maaf. Memohon jalan hidup untuk keluargamu. Jika saya tidak salah paham maksudnya sekarang, tidak segera meminta maaf pada sampah ini, kamu masih mau membasmi seluruh keluargaku, benar? Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terkenal dari 11 jin. Dia Yuke King, apa haknya bicara besar di sini? Apa haknya meminta kami minta maaf? Bahkan berpura-pura menjadi direktur utama grup Yuanhua. Kejahatannya pantas dihukum mati. Pria pencuri dan wanita pelacur berkumpul untuk berbuat jahat hanya untuk mengacaukan urusan baik putriku. Ke King, ayah mengingat kamu adalah putri kandungku. Segera akui kesalahanmu. Ayah akan memohon pada Yuan. Yan Guang, kamu tidak pantas menjadi ayahku. Kalau bicara soal berbuat jahat, kamu dan Yuan tidak ada yang lebih ahli. Dan kamu, Yu, keren. Kalian menyebabkan ibuku meninggal dalam kebencian hari ini. Saya akan membatalkan investasi miliaran ini. Yu Bing dokumen.
Ini adalah dokumen resmi pengangkatan Yu Keqing sebagai Direktur Utama Grup Yuanhua. Dokumen ini sah dan berlaku. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia menjadi Direktur Utama Grup Yuanhua? Pasti ada yang salah di suatu tempat. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Sekretaris Yang, apakah Anda salah? Dokumen ini asli. Kantor Direktur Utama Grup Yuanhua Yangxin menghadap Direktur Yu. Undur diri. Ya, Kalian tidak percaya aku juga tidak bisa apa-apa. Aku ingat ada yang bilang kalau aku jadi CEO grup Yuanhua, dia akan makan tai di depan umum. Kamu. Siapa tahu posisimu ini dapat dari mana? dasar jalang. Masa bisa jadi CEO Grup Yuanhua? Pasti ada hal-hal yang tidak bisa dilihat. Siapa tahu mungkin naik jabatan karena tubuhnya. Pukul. Dasar jalang, aku tidak akan pernah akur denganmu. Wanita ini cantik rupawan. Kalau mau menggoda Lai Xingchang, pasti langsung berhasil. Tidak menyangka dia ternyata orang seperti ini. Aku Yu keren mengandalkan diri sendiri. Tidak akan bergaul dengan orang seperti ini. Jangan samakan aku dengannya lagi, aku jijik. Halo semua, aku adalah CEO baru grup Yuanhua Yu Keqing. Aku adalah CEO baru grup Yuanhua Yu Keqing. Sebelum membahas hal penting, aku mau perkenalkan dulu. Orang di bawah sana namanya Dao Hanyang. Adalah orang yang sudah lama kusukai. Dia berani mengaku cinta pada Dao Hanyang di depan umum. Dia tidak takut Lai Xingchang tahu. Kalau Lai Xingchang tahu dia dikhianati, dia dan si sampah itu akan sengsara. Si rubah kecil ini. Waktu lahir, pasti menukar otaknya dengan kecantikan ini. Dan Yu keren adalah mantan istri Hanyang. Hanyang yang menjadikannya ratu bisnis di barat. Tapi wanita ini tidak tahu berterima kasih. Bahkan berkali-kali memfitnah Hanyang. Pria yang kusukai tidak boleh dihina. Berikut ini, aku sebagai CEO grup Yuanhua mengumumkan, Yu keren akan diboikot. Yu Keqing, kalian merusak rencana putriku. Tidak akan ada akhir yang baik. Di balik grup Yuanhua, ada istana Wanxiang. Dia bilang bokot ya bokot. Bisakah dia menentukan keputusan istana Wanxiang? Aku beritahu pariwisata Yunnan akan bangkit. Seluruh wilayah barat tak ada yang bisa menghalangi. Bagus. Saya sebagai CEO dari grup Yuanhua mengumumkan membatalkan investasi miliaran yuan untuk pariwisata di Yunnan. Yu Keqing ternyata memimpin grup Yuanhua. Ini benar-benar lelucon besar. Seperti katalog melompat ke dalam minyak panas mencari commission sendiri. Saya baru saja mengirim video mereka berdua ke Tuan Lai. Pasangan anjing ini tidak akan lama lagi sombong. Meskipun Tuan Lai sudah pensiun, tapi pengaruhnya masih sangat besar. Kalian berdua tidak akan lama lagi hidup. Nyawaku belum layak kau ambil. Kurang ajar, kira kau siapa? Kekuatan di wilayah barat sangat rumit. Banyak orang kaya yang tersembunyi. Seorang satpah di sini sombong. Identitasnya tidak pantas kalian bahas. Kalian tidak punya hak itu. Yang sombong adalah kalian. Di mataku semua orang di sini seperti semut. Kenapa kalian tidak berpikir siapa sebenarnya yang layak dalam beberapa menit saja membuatku menjadi CEO grup Yuanhua? Beberapa menit Keqing. Kau sekarang berbohong semakin tidak ada batasnya. Bicara besar tidak takut lidahmu terkilir. Pandangan sempit kontrak penunjukan ini. Grup Yuanhua tidak punya hak. Lai Xingchang juga tidak punya hak. Hanya Istana Wangsa yang punya hak. Setelah Keqing menjabat semua proyek investasi dan pengelolaan keuangan, dia punya hak penuh. Sekarang kau katakan padaku, apakah aku sebagai CEO grup Yuanhua membatalkan investasi miliaran yuanmu cukup layak? Sekarang kau percaya tidak semua yang Hanyang berikan padamu itu nyata? Di dunia Dao Hanyangku, tidak ada kata tidak mungkin. Apakah aku benar-benar salah melihat? 3 tahun ini dia terus bersembunyi. Investasi miliaran yuan dari grup Yuanhua, benar-benar dari si pecundang ini. Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Yo dan yang lain berbohong. Investasi miliaran yuan dari grup Yuanhua kau yang menariknya. Kau adalah anak angkat Feng Lei Wang Dari, Istana Wang sebenarnya. Benar-benar ayahku juga bisa membuktikan ini. Gak ada hubungannya sama Dao Hanyang si pecundang itu. Coba kamu jelaskan, kenapa investasinya dibatalkan?
Aku nggak percaya pasti kalian mau balas dendam sama aku. Makanya kalian hancurin presentasi aku. Fakta udah jelas di depan mata. Kamu masih percaya sama Yohong, mereka buta banget. Dia cuma pecundang. 3 tahun nggak kerja-kerjaan satpam aja aku yang kasih. Masa aku percaya sama dia cuma karena ini? Wan Xiangling dari Istana Wan Xiang cuma karena Hanyang kakak. Dia orang Istana Wan Xiang. Cuma karena ini Wan Xiangling dari Istana Wan Xiang. Cuma karena Hanyang kakak. Dia orang Istana Wan Xiang. Dia udah 3 tahun numpang makan di keluarga Yu. Kerja satpam 3 tahun. Kalau dia orang Istana Wan Xiang, gimana bisa numpang makan 3 tahun? Mungkin ini orang luar biasa. Yang lakuin hal luar biasa. Tapi aku juga nggak pernah dengar soal dia. Numpang makan dia kan orang terhormat. Anggota Istana Wan Xiang. Tapi kalian anggap dia pecundang terus kalian buang. Kalian buta ya. Dia, Keren, jangan percaya omongan dua penipu ini. pasti mereka bohong sama aku, kamu bilang. Iya bener, mereka lagi bohong sama kita. Baru aku sadar kamu benar-benar bodohnya, bikin kasihan. Di wilayah barat Wan Xiangling keluar. Semua patuh cuma kalian. Orang yang berpikiran sempit yang nggak percaya. Nggak mungkin kayak gini. Yukren Wan Xiangling ada di sini. Kamu masih nggak percaya, masih ngeles. Nggak, Feng Lei Wang dari Istana Wan Xiang. Itu ayah angkat aku pernah lihat bentuk linknya. Link kamu ini palsu. Nggak, Feng Lei Wang dari Istana Wan Xiang. Itu ayah angkat aku pernah lihat bentuk linknya. Link kamu ini palsu. Palsu Istana Wan Xiang itu kekuasaannya besar banget. Masa ada yang berani palsuin link? Mereka manfaatin psikologi kalian. Makanya mereka berani seenaknya. Istana Wan Xiang beberapa tahun ini udah nggak misterius lagi. Pelan-pelan muncul di depan umum. Bahkan bikin website resmi gambar Wan Xiangling ini. Sudah dikirim. Semua lihat. Ini baru gambar asli Wan Xiangling. Dan yang dia punya sama sekali berbeda. Benar? Sama sekali berbeda. Mata tikus. Sekelompok badut. Berkata Wan Xiangling palsu. Jangan marah sama mereka. Mengacaukan rapat pendanaan, bahkan memalsukan Wan Xiangling. Layak mati. Yohong, kau tahu siapa yang kau hadapi. Statusnya sangat mulia. Kau berani memfitnah. Siapa yang memfitnah? Kejahatanmu jelas terlihat. Apalagi memalsukan Wan Xiangling. Ini menghina otoritas Istana Wan Xiang. Hari ini jika kalian selamat keluar dari sini, martabat elit barat kita di mana? Kemampuanmu yang melambung tinggi. Sungguh membuatku kagum. Jangan berpura-pura Deo Honyang. Kalian mengacaukan rapat Pak Yu. Hanya untuk balas dendam. Kira kami tidak tahu niat jahatmu. Ini alasanmu selalu berbuat jahat. Aku sangat kecewa padamu. Apakah aku tidak ada kepercayaan di hatimu? Kau punya muka. Keluarga Yu telah merawatmu selama 5 tahun. Kau layak pada mereka. Semua yang keluarga Yu punya adalah aku yang beri. Dan kalian yang mengacaukan fakta, kalian yang harus minta maaf. Sudah cukup, perceraian sudah selesai. Kompensasi sudah diberikan, bisakah kau punya tanggung jawab dan keberanian seorang pria? Tutup mulutmu. Kau tidak berhak bicara tentang majikanku. Kau hanya bisa bersembunyi di belakang wanita. Yu Keqing, sudahlah, kita pernah jadi suami istri. Asal kau mau berhenti dan minta maaf, aku bisa minta mereka memaafkanmu. Dao Han, yang ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Mari kita berpisah dengan baik. Tidak perlu. Lagi pula kalian hanya mengincar investasi miliaran ini. Karena si durhaka ini tidak menghargai kebaikanmu, untuk apa kau berbaik hati? Benar, apalagi dia malam ini sudah merusak. Langit barat ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Sudah begini aku tak punya lagi yang bisa dikatakan. Apapun yang kau katakan atau lakukan malam ini, keluarga Yu tak mungkin lagi melindungimu. Kalianlah yang harus berdoa untuk nasib baik. Dao Han, yang kau telah menghina semua orang. Mengacaukan pendanaan, bahkan berniat jahat. Memalsukan perintah Wan Xiang, merusak otoritas Istana Wan Xiang. Di wilayah barat ini, tak ada tempat untuk sampah sepertimu. Hari ini, sebagai putra tertua keluarga You, aku menairukan kepada semua orang mengembangkan ke seluruh wilayah barat. Membokot penjahat ini sebagai contoh. Orang ini berstatus rendah, perilaku hina. Tak boleh dibiarkan keluarga Su. Bersedia bekerja sama dengan keluarga Zhou untuk membokot penjahat ini. Setelah hari ini, nama tak tahu mautmu akan tersebar ke seluruh wilayah barat. Keluarga Jiang dari wilayah barat memboikot penjahat ini. Keluarga Cao juga termasuk.
Keluarga Wang dari wilayah barat membokot penjahat ini. Membokot penjahat ini. Setelah malam ini, di seluruh wilayah barat tak ada yang akan mempekerjamu, tak ada yang berani. Bahkan mengemis pun tak akan mendapat sedekah. Kau tak bisa melarikan diri dari wilayah barat, dan di wilayah barat tak ada lagi tempat untukmu. Sekarang apa yang kau inginkan? Penjaga Wanxiang dengarkan perintah sekarang. Penjaga Wanxiang dengarkan perintah sekarang. Siapa mereka? Muncul begitu saja keajaiban seperti ini. Kekuatan apa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Bagaimana mereka muncul? Kakak Hanyang, siapakah kau sebenarnya? Penjaga dengarkan perintah. Ya, Tangkap waris 4 keluarga besar. ya. Aku adalah putra keluarga Su. Kau tak bisa membunuhku. Presiden Yu Daohan yang sudah gila. Dia bahkan berani menangkap waris 4 keluarga besar. Aku adalah putri keluarga Jiang, jika kau berani menyentuhku, ayahku tak akan memaafkanmu. Siapapun kalian jika berani menyentuhku, kalian pasti mati. Di bawah langit ini tak ada yang tak bisa dia sentuh. Kalian benar-benar menganggap diri kalian penting. Tidak mungkin di bawah langit ini. Yang bisa menggerakkan penjaga Wanxiang bisa dihitung dengan jari. Salah pelindung segala makhluk. Hanya mendengarkan perintah satu orang hingga saat ini, hari ini siapa yang tidak menghormati? Dibunuh tanpa ampun Daohan Yang. Kamu melakukan ini akan membuat langit runtuh. Sebuah mantan menantu keluarga Yu, dari mana kekuasaannya? Menggarakan pelindung segala makhluk siapa sebenarnya kamu? Kekuasaan tentu diberikan kepada yang terkuat, pelindung segala makhluk. Penggal keluarga Su, penerus baru keluarga Jiang Beyin, penerus baru keluarga Cao Bo. Sampah ini berani membunuh penerus dari 4 keluarga besar. Gila. Penggal Yo Hong. Ayah angkatku adalah Raja Feng Lei, kamu tidak berhak membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhnya. Sebelumnya kalian berdua telah menghinaku berulang kali. Berulang kali menguji batas kesabaranku kemudian. Dia mengumumkan kepada semua orang, bersama dengan 3 keluarga besar lainnya, ingin memutus jalanku, menempatkanku dalam bahaya maut. Yang hitam adalah kalian, yang putih juga kalian. Di mata kalian semua, aku hanyalah mantan menantu sampah dari keluarga Yu. Tidak berhasil apa-apa, tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Bahkan sampah dari seluruh wilayah barat pantas dihukum mati. Tapi sekarang kamu memintaku untuk memaafkannya. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, jika kamu adalah kepala keluarga Yu, apa yang akan kamu lakukan? Aku? Elder Feng sebenarnya adalah salah satu dari 3 elder, tapi berani menyebut dirinya sendiri sebagai raja. Kamu pikir dia bisa hidup berapa lama lagi? Di wilayah barat ini, akulah langit membalikan telapak tangan menjadi awan, membalikan telapak tangan menjadi hujan. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Aku salah. Tolong maafkan aku. Salah-salah saja bisa memaafkanmu. Hahaha. Kamu tidak berhak membunuhku. Aku adalah putra sulung keluarga You, aku segera bisa mewarisi. Kepala keluarga You. Keluarga You, kami segera bisa menerima panggilan dari istana segala makhluk. Kalian ini pengecut. Bahkan takut padanya. Sudah kukatakan sebelumnya. Kalian yang disebut orang berkuasa ini, di mataku kalian semua seperti semut. Siapa setuju, siapa tidak setuju? Kalian yang disebut orang berkuasa, di mataku kalian semua seperti semut. Siapa setuju, siapa tidak setuju? Aku tidak setuju. Ini pilihanmu, ya baik, aku penuhi keinginanmu. Kasih nyawa Yo Hong. Aku bilang keluarga Yu bisa seperti sekarang ini karena aku. Aku bilang investasi miliaran dari grup Yuanhua itu atas perintahku. Aku bilang kalian belum pantas untuk membuatku tunduk. Aku bilang kalian ini hanya lelucon. Selama ini aku mencurahkan seluruh tenaga dan usahaku, baru bisa mencapai pencapaian seperti sekarang. Kamu tidak bisa menghapus semua usahaku dengan satu kalimat. Nona Yu, jangan terlalu tinggi menganggap dirimu. Apa maksudmu dulu kalau bukan karena tuanku yang diam-diam membantu? Keluarga Yu di Benjeng ini apa-apaan? Dulu aku terluka parah.
Salah mengira kau yang menyelamatkanku. 3 tahun lalu aku datang untuk membalas budi, saat itu keluarga Yu hampir bangkrut. Kamu terpaksa mencari menantu untuk menyelamatkan keluarga Yu. Saat itu kamu sangat terpukul, aku khawatir identitasku akan memberimu tekanan yang terlalu besar. Jadi aku memilih untuk tetap dengan identitas biasa. Menemanimu di sampingmu selama ini. Sudah 3 tahun, tapi 3 tahun ini bagi kita tidak ada artinya karena Keking adalah penyelamatku. Ayo kita pergi. Wilayah barat akan berubah. Halo CEO Kian, saya Yukren dari pariwisata Yunan. Halo CEO Chen, saya Yukren dari pariwisata Yunan. Bukan aku tidak mau investasi. Tapi mantan menantu kalian itu, bahkan berani membunuh pewaris 4 keluarga besar. Kami tidak berani melawannya, maaf ya. Maaf. CEO Yu, laporan keuangan kuartal ini sudah keluar. Kenapa bisa seperti ini? Investasi bulan lalu terlalu besar, dan uangnya baru bisa kembali setengah tahun lagi. Ditambah lagi kegagalan acara pendanaan ini. Bank juga tidak mau memberi pinjaman pada kita, jadi rantai keuangan kita putus, ada masalah. Semuanya gara-gara si Jelang itu, kalau bukan karena dia, perusahaan kita tidak akan seperti ini, Mapping. Kita harus berusaha, jangan biarkan siapapun meremehkan kita. Terutama Daohan yang itu. Kak Hanyang, ini rumahku. Selama ini kamu hidup sendirian. Hanyang kakak, jangan marah. Tuan, kami bersalah. Apa kesalahan kami? 3 tahun lalu Nona Yu menyelamatkan Anda ke rumah sakit. Setelah saya menemukan Anda di rumah sakit, saya tidak bertemu dengan Nona Yu. Lalu saya membawa Anda pergi, kemudian kami menyelidiki penyelamat Anda. Secara keliru menganggap Nona Yu keren sebagai Nona Yu. Sehingga Anda salah berterima kasih. Saya mengerti ini bukan kesalahan kalian. Saat itu saya juga tidak menyangka. Keking dan Yukren adalah 2 saudari. 2 kakak, bukan kesalahan kalian. Keking 3 tahun penyesalan ini. Saya akan menebus semuanya. Hanyang kakak, asalkan bisa bersama kamu. Tidak peduli 5 atau 10 tahun, saya rela menunggu. Yu Bing Yumo. Ada. Dengan nama Istana Wanxiang, keluarkan pengumuman Wanxiang. Beritahu semua keluarga besar di wilayah barat. Suci Barat kembali memegang Istana Wanxiang. Kamu tidak bisa membunuhku. Kepala keluarga Istana Wanxiang mengirimkan pengumuman Wanxiang. Katanya generasi ini, Suci Barat, adalah jenderal perbatasan pertama dalam sejarah negara kita. Selalu menjaga perbatasan, kenapa tiba-tiba kembali? Baiklah, manfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam untuk Yun Xuan. Putri keluarga Jiang. Anakku, ayah pasti akan membalas dendam untukmu. Dao Hanyang. Balas dendam untuk Xiaobo. Mungkin ini adalah kesempatan yang baik. Saya adalah penerus keluarga You. Raja Feng Lei adalah ayah angkat saya. Siapa yang berani? Bagaimana dia berani membunuhku? Ayah saya ingin dia mati. Saya menerima kabar. Suci Barat kembali. Saya yakin asalkan saya meminta dengan tulus. Dia pasti akan membantu kami membalas dendam. Sangat bagus. Pamanyo, Keren keponakan Yu, jangan sungkan. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Kesulitan wisata di Yunan saya akan bantu. Menghadap 3 suci. Hanya seorang tetua Feng dari wilayah barat. Berani memanggil saya dan menangguh 3 orang suci. Penatua Feng benar-benar berani. Tampaknya Saint of the West telah diabaikan selama bertahun-tahun. Setiap kucing dan anjing berani menungguku. Setelah mengatakan dengan bebas, kami ingin meminta pernyataan ke barat. Roh Kudus sedikit tenang. 3 orang diundang kali ini. Ini untuk keselamatan orang-orang saya di barat.
Apa artinya kembali ke Roh Kudus? Dewa Barat berperilaku buruk. Bagian tangan sangat panas, sehingga Vientani Palace mengeluh. Bawahan datang ke sini kali ini untuk mengundang 3 orang suci. Bantu aku di Istana Vientiane. Membasmi para Dewa Barat. Dewa Suci Barat adalah jenderal pertama di Daxia. Kredit untuk tidur sepanjang tahun. Apa yang bisa Anda atur? Penachua Feng. Beraninya kau memfitnah. Apa kau ingin ganti Roh Kudus Barat? Berani. Bawahan mengatakan yang sebenarnya. Dewa Barat. Tapi dia tidur dan memeluk tentara. Bahkan melanggar larangan musim panas ungu. Diam-diam kembali ke kota edisi. Apa itu selama 3 tahun? Peninsuan. Apakah dia kembali untuk menggembal Ali Istana Vientiane? Dia tidak pernah muncul di Istana Vientani. Saya dari mulut anak perbatasan dan perbatasan barat. Menanyakan tentang apa yang dia lakukan. Jika Roh Kudus Barat pergi, Anda hanya dapat kembali dan mengambil alih Istana Vientani. Hal ini penting. Anda kembali dan menunggu berita saya Penatua Feng. Anda menunggu pengiriman. Dewa akan mengampuni dosa-dosamu yang tidak sopan. Ayo pergi. Dewa Barat. Anda harus pindah tempat. Hahaha. Hahaha. Dendam pada Yo. 3 orang suci barat hari ini. Mengkuasai kembali istana, Wang Xiang kita harus bersatu padu. Menyingkirkan dauhan yang Yo, kakakmu anakmu Yohong. Meskipun kali ini mengalami kejutan tapi untungnya nyawanya selamat. Keponakan Yu dengar karena dauhan yang itu. Membuat perusahaan mengalami sedikit masalah ya ampun. Jika ada kebutuhan jangan ragu untuk mengatakannya. Terima kasih atas perhatian Paman Jiang. Paman Yo sudah setuju untuk membantuku. Keponakan Yu kali ini sangat terpukul. Sebagai calon ayah mertua aku harus membantu ya. Mari kita masuk dulu silakan. Pelan-pelan Yuan. Masa masih pelan, acara besar sudah mau dimulai. Dengan adanya putri kita pasti bisa masuk. Berhenti. Kami adalah orang tua Ukraine CEO grup wisata Yunan Selatan itu. Apakah kami masih perlu undangan? Tidak ada undangan tidak boleh masuk. Kenapa kalian seperti ini? Mengapa tidak membiarkan kami masuk? Ini adalah Istana Wan Xiang. Bukan tempat sembarangan untuk dimasuki. Penjaga. Mereka datang untuk mengacau, cepat tangkap mereka. Perintah Wan Xiang ada di sini. Silakan. Keempat orang itu benar-benar bukan orang baik. Yan Guang, kalian berdua seperti badut, cepat pulang saja. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan. Mencari mati. Istriku, kalian anjing-anjing ini. Berani memukul istriku. Buang mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Selesai. Tidak apa-apa. Tuan, bagaimana dengan mereka berdua? Tua tapi tidak terhormat, egois. Ajar mereka baik-baik bagaimana menjadi orang tua. 2 kakak kalian yang menanganinya. Aku mengerti. Ada satu hal lagi, di kamar tidurku ada kotak hitam. Tolong 2 kakak untuk pergi membawakannya untukku. Baik. Keking, mari kita masuk. Suing, apakah Elder Feng sudah ditemukan? Masih tidak ditemukan juga di acara besar seperti ini. Dia malah tidak hadir, benar-benar mencari mati. Meskipun Saint Saffron akan segera menjabat. Elder Feng tetap adalah senior kita. Elder Sue, hati-hati dengan perkataanmu. 3 tahun lalu wilayah barat kita juga diserang musuh. Konon Saint Sovereign juga yang membas Memang benar 4 tahun lalu. Negara kita Daxia dan negara Jinhua terlibat konflik di perbatasan. Sang Suhu dengan 1 tombak perak menghancurkan negara Jinhua. Suhu dari wilayah barat kita memiliki kekuatan yang tak tertandingi di dunia. Katanya suhu dari wilayah barat ini adalah yang terhebat di antara 4 wilayah. Apakah ini agak berlebihan? Ini bukan hal yang bisa kita sembarangan bahas. Saya hanya berharap dia bisa membantu kita untuk membunuh si jahat si Dauhan Yang ini. Sebenarnya siapa katanya dia memiliki sebuah laksana token tapi itu palsu. Kenapa laksana token palsu bisa memanggil para penjaga laksana?
Dao Hanyang, kau menggunakan cara licik untuk merusak acara investasiku dan membuat perusahaanku dalam krisis. Perseteruan ini mulai hari ini akan berakhir. Dao Hanyang. Berhenti, bagaimana kalian bisa masuk? Masuk dengan cara yang terang-terangan. Bermain apa lagi, kau pikir ini di mana? Ini adalah istana laksana. Meskipun kau orang istana, tidak bisa sembarangan di sini. Dao Hanyang, kau sudah merusak acara investasiku, sekarang masih mau menggangguku. Kau benar-benar membuatku jijik. Mengganggumu jangan terlalu sombong. Keren, aku justru berharap dia datang. Hari ini di tempat ini. Di depan mataku. Aku akan membuatmu berlutut memohon ampun. Tertawa apa? Tertawa karena kau terlalu sombong. Yo Hong, sebelum kau mati, aku akan membuatmu terus merasa bangga. Hei, kau harus membela kami, jangan sampai melepaskannya. Si pengkhianat itu apa, siapa yang melakukannya? Si pengkhianat itu aku dan ayahmu. Pergi ke acara di istana laksana hari ini di depan istana. Dia memukul kami. Ayahmu bahkan sudah terbaring di tempat tidur sakit. Keren, kau harus membela kami. Kalian tenang saja, biar aku yang urus ini. Kenapa kau memukul orang tuaku sampai masuk rumah sakit? Orang tuamu yang mulai duluan. Dao Hanyang, hati nuranimu dimakan anjingnya. Keluarga Yu sudah baik padamu, kau malah membalas budi dengan kejahatan. Pukul mereka berdua. Siapa dia? Dia adalah mantan menantu keluarga Yu yang dibuang. Untuk balas dendam karena bercerai, dia menyakiti keluarga Yu. Dia membunuh 3 dari 4 pewaris keluarga besar. Dia yang melakukannya. Ya, orang kecil seperti dia. Bagaimana bisa datang ke pesta megah ini? Tak kusangka kau begitu kejam, aku buta dulu. Hidup dengan binatang sepertimu selama 3 tahun. Sebelum kau menyalahkanku, tidak tanyakan apa yang dilakukan orang tuamu. Hanya karena aku memaksa kau bercerai. Kau berselingkuh dengan Yu Keking si jalang itu. Merusak konferensi investasiku. Sekarang bahkan membalas dendam pada keluargaku. Yu Keren Hanyang telah berkorban banyak untukmu selama 3 tahun. Tapi kebenaran tidak penting bagimu, kau hanya tahu membenci. Dengan perawatan murahan selama 3 tahun itu, apakah bos Yu membutuhkannya? Kau bukan lagi anggota keluarga Yu, kau tidak berhak bicara. Yu Keren, jangan keterlaluan. Sudah cukup. Yu Keren, kau gila. Tidak bertanggung jawab, bicara sembarangan, tidak mampu, bodoh. Menikah denganmu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Baik, kau mulia. Kau hebat. Kau tinggi hati, aku tidak mampu. Aku memang memukul orang tuamu. Apapun alasannya, kau harus segera ke rumah sakit. Berlutut dan minta maaf pada orang tuaku. Berlutut minta maaf, jangan bicara tentang seluruh keluarga Yu, seluruh kota, bahkan seluruh wilayah barat. Tidak ada yang layak menerima lututku. Kau pembunuh masuk tanpa izin ke istana Raja Wanxiang. Dan bicara sembarangan di sini, setelah pesta ini. Aku pasti akan mencincangmu. Masuk tanpa izin pesta megah ini. Jika aku tidak datang, bisakah kau mengadakannya? Kau memang sombong, tapi jangan lupa. Ini adalah istana Raja Wanxiang. Bukan tempatmu untuk berbuat onar. Hari ini di sini. Kau membunuh putriku. Aku pasti akan meminta Sang Suci, dendam ini pasti akan dibalas. Kau pikir, sebagai anggota istana Raja Wanxiang, kau bisa menguasai wilayah barat. Nanti ketika Sang Suci datang, kau akan berlutut memohon ampun. Kau memang keras kepala. 2 sesepuh pembunuh ini mengacau pesta besar, mohon dihukum berat. Ini adalah istana Wanxiang, berani ribet lagi. Mati sesepuh. Kasihanilah. Nak, kau membunuh pewaris 4 keluarga besar. Berani sekali. Apa kau tidak ingin tinggal di barat lagi? Oh, kalian siapa? Bodoh, ini istana Wanxiangku Hua Jianzui. Suing 2 sesepuh. Kedua sesepuh ini sangat dihormati. Berkuasa di barat. Kau lihat malah tidak bersujud cari mati. Mereka berdua tidak layak. Kau binatang kecil ini, dari celah batu mana kau keluar? Tidak takut mati. Kau belum pantas tahu. Baiklah, baiklah. Muda dan bersemangat itu bagus. Tapi seperti kau yang sombong itu keterlaluan. Tahu ini tempat apa? Masih berani sombong di sini. Sangat bodoh. 2 sesepuh sebelum Suzun datang. Mohon segera hukum dia. Jangan kotori tempat suci ini. Dengar dia punya 1 Wanxiang Ling. Benarkah?
Lapor pada sesepuh Swing si sampah ini. Memang punya satu Wanxiang Ling tapi token ini. Berbeda dengan istana, saya belum pernah lihat. Berbeda. Istana Wanxiangku hanya punya satu Wanxiang Ling yaitu ini. Palsu. Jangan pikir panjang daohan yang ini. Pasti palsu anggota istana Wanxiangku. Kau berani memalsukan anggota istana Wanxiangku. Kau tahu bagaimana menulis kata mati? Istana Wanxiang. Sangat mengecewakanku. Berani istana Wanxiang di negeri kita. Sangat dihormati si palsu ini. Berani melawan atasan benar-benar tidak tahu diri. Dua sesepuh menurut saya. Sekarang tangkap dia, patahkan 4 anggota badannya. Tunggu keputusan Suzun. Patahkan 4 anggota badanku, pewaris 3 keluarga kalian. Sepertinya mayatnya belum dingin. Aku akan membunuhmu. Tuan Su. Jangan terpancing oleh provokasi anak ini. Di mataku. Kalian hanya seperti semut. Bisa-bisanya begitu sombong. Tunjukkan keberanianmu istana Wanxiang. Tidak membunuh orang tak dikenal Daohan Yang. Kamu tidak hanya membunuh. Melukai keluarga bangsawan wilayah barat. Bahkan membuat keributan di istana ini. Menantang wibawa semua bangsawan wilayah barat. Apakah kamu mata-mata dari kerajaanku? Mata-mata. Tidak apa-apa aku di sini. Aku ingin melihat istana Wanxiang ini. Seperti apa kualitasnya? Mata-mata sangat mungkin. Jika bukan mata-mata, mengapa selalu bermusuhan dengan kerajaanku? Bahkan, berkata tidak sopan kepada yang mulia. Aku tidak tega membunuhmu. Jika kamu mati, aku akan kehilangan banyak kesenangan. Kamu, Apa? Status anggota istana Wanxiang. Sangat mulia. Status anggota istana Wanxiang. Bagiku tidak berarti apa-apa. Tentang perintah Wanxiang ini, kalian mungkin bisa mengambilnya tapi tidak bisa menggunakannya. Ayo patahkan kakinya. Aku ingin melihat tulang yang berani melawan istana Wanxiang. Seberapa kerasnya? berani sekali. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Berhenti. Anak kurang ajar, tempat itu bukan untukmu. Aku tidak boleh duduk di sini. Anjing. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Bisa-bisanya ingin menyentuh tahta ini. Kamu tahu kamu sudah membuat kekacauan besar. Baiklah, cepat. Cepat duduk, aku tidak sabar. Kamu segera duduk. Daohan yang kamu berani mengincar. Posisi suci penguasa barat, kamu tidak takut matikah? Orang lain bisa, aku juga bisa. Orang lain pergi, aku juga pergi. Sejak pendiri Dacia mendirikan negara, istana kerajaan Wanxiang kami berdiri hampir 100 tahun tanpa jatuh. Gema besar semangat melangit. Tapi sekarang, memelihara sekelompok orang buta, penyia Enya. Aku duduk di sini. Lihat siapa yang bisa mengusikku. Anak muda sudah sampai di sini. Meskipun jatuh dari atas tidak ada gunanya. Tempat itu melambangkan identitas tertinggi 11 jin kami, bukan orang yang berkuasa besar. Di atas ribuan orang tidak bisa duduk. Bagaimana kamu tahu? Aku bukan identitas tertinggi. Hanya karena hari ini, kamu menghina suci penguasa barat kami. Aku dan kamu tidak akan berhenti sampai mati. Daohan Yang. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berakting. Sampai sekarang. Di barat ini, tidak ada yang bisa melindungimu. Tidak usah banyak bicara, Daohan Yang. Aku kasih kamu 3 menit untuk turun. 3 menit lagi suci penguasa datang. Itu saat kematianmu. Daohan yang setelah kamu mati, aku akan menyelidiki keluargamu. Bersama keluargamu dicabut sampai ke akar. Habisi 9 generasi hukum berat. Nanti kamu tidak hanya menyesal perbuatan hari ini. TAPI juga membawa malapetaka takturga untuk Kilyargamar. Hahaha Yun Xuan. Ayah akhirnya bisa membalas dendam untukmu. Dendam besar putriku. Juga bisa dibalas, Daohan Yang. Tunggu sebentar, jangan buru-buru. Baiklah.
Aku akan di sini. Menunggu suci penguasa yang kalian sebut. Datang. Waktunya habis. Hormat pada Tuan. Kurang ajar sekelompok serangga bodoh. Kalian sama sekali tidak tahu tentang identitas dan kekuatan tuanku. Benar-benar tidak tahu apa-apa. Nona ini. Tuanku Dao Hanyang. Sebenarnya siapa? Tuanku Diangkat Oli, Istana Telerang berada di bawah saja orang. Di atas ribuan orang namanya mengguncang berbagai negara. Lucunya kalian menikmati berkah di tempat ini. Menikmati segala kebahagiaan dunia. Tapi tidak mengenal pahlawan besar ini benar-benar buta. Mendengar omong kosong dari dua wanita busuk ini. Dia Dao Hanyang hanyalah seorang satpam busuk. Mantan menantu keluarga Yu. Bahkan penipu yang memalsukan mandala Wanxiang. Menghina tuanku tampar mulutnya. Tuanyo. Kenapa kau memukul orang? Dia sendiri yang mencari malu. Pengkhianat ini kejam sesepuh. Silakan perintahkan. Menghasut bawahannya untuk memukul orang mengabaikan otoritas istana Wanxiang, silakan perintahkan. Tuanku silakan ambil baju besi. Itu dia. Dua kakak di kamarku ada kotak hitam. Mohon bantuan dua kakak untuk mengambilnya. Kakak Hanyang dulu aku yang mengganti baju pasienmu kemudian. Kau dibawa oleh kakak Yubing. Aku selalu menyimpan baju perangmu. Baiklah. Aku rela menanggung tuduhan membasmi istana ini. Semua prajurit di sini dengarkan perintah. Tangkap pengkhianat ini, bunuh. Baju perang ini tidak bisa dipakai oleh sembarang orang. Seharusnya dibuat oleh pengrajin hebat dari barat. Dao Hanyang, kau sebenarnya siapa? Kau pikir dengan memakai baju bagus, bahayamu akan hilang naif. Hahaha, orang bodoh tetaplah orang bodoh. Baju seindah apapun yang dipakainya, tetaplah orang bodoh. Kebiasaan burukmu. Berani memalsukan mandala Wanxiang. Mungkin baju ini juga hasil curian. Hanya baju usang apa yang ingin kau buktikan? Belalang musim gugur kau, tidak akan lama lagi. Dao Hanyang, apalagi trik busukmu. Kotoran meski dilapisi emas, tetaplah kotoran bodoh. Baju perang ini diberikan oleh pusat kekaisaran kepada tuanku. Kalian yang tidak tahu apa-apa sama sekali tidak mengerti artinya. Bohongnya disusun dengan rapi. Mulutmu terlalu bau. Bagi saya itu adalah teman lama saya. Kamu siapa berani menghina dia? Saya juga pernah berperang. Boleh saya tanya? Kamu berperang di medan perang. Perang apa yang kamu ikuti? Apa prestasi yang kamu raih? Jika kamu tidak bisa menjelaskan, hari ini kami akan membunuhmu di tempat. Bendera gajah dan tombak perak beresonansi, dengannya siapa kamu sebenarnya? Memegang tombak perak melawan musuh asing. Bercanda sambil minum darah harimau dan serigala takut. Hari ini Dao Hanyang akan mengorbankan darahmu untuk upacara bendera. Mengumumkan kepada negara-negara asing siapa yang berani menyerang Dacia. Meski jauh pasti akan dihukum. Ini tingkat suci. Menghormati sang suci. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Menghormati sang suci. Bagaimana mungkin dia adalah sang suci dari barat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sang suci dari barat, kami telah bersalah. Sang suci dari barat. Selesai. Silakan bangun. Barusan membuat Anda menertawakan. Mohon maafkan kami. Apakah yang saya lihat adalah lelucon? Yang saya lihat adalah elit puncak barat yang gagah perkasa. Yang saya lihat adalah istana Wanxiang yang berkuasa di barat. Sombong dan angkuh. Sang suci, kesalahan ini ada pada kami berdua.
Silakan Sang Suci duduk dan menyaksikan. Kesalahan ada pada kalian berdua lalu Elder Feng. Dia kemana? Lapor Sang Suci Elder Feng sudah tua. Dan sibuk dengan urusan publik. Mungkin terlambat datang. Bagaimana saya dengar? Dia pergi menemui 3 Sang Suci lainnya. Elder Feng telah bekerja keras untuk kedamaian Barat selama bertahun-tahun. Pasti tidak akan melakukan hal yang memberontak ini. Tidak, dia menyebut dirinya Feng Leiwang. Bagaimana menjelaskan hal ini? Sejak pembukaan wilayah hanya mereka yang berkontribusi besar untuk Yan Huanggaxia, yang memiliki prestasi luar biasa, baru bisa mendapatkan perintah dari kota terlarang. Kemudian diangkat sebagai pangeran, diberikan jabatan dan mahkota. Raja ditentukan oleh surga. Elder Feng mengangkat dirinya sendiri sebagai raja, apa maksudnya? Kembali ke Yang Mulia, bawahan tidak tahu. Apakah tidak tahu berarti tidak bersalah? Hari ini kalian memerintah Yang Mulia dengan seenaknya. Apakah itu tidak bersalah? Jika sudah tahu bersalah maka akan dihukum satu persatu. Pesta hari ini yang tidak menghormati Yang Mulia, semua akan dihukum berat. Sebelumnya banyak bangsawan di wilayah barat ingin memutus jalan hidupku dan sekarang ingin mematahkan satu kakiku, lihat seberapa keras tulangku. Di mata kalian semua, aku hanya mantan menantu keluarga Yu yang dibuang. Sampah pengecut mata-mata pantas dihukum mati. Dan seluruh keluarga akan dihukum. Dan sekarang kalian ingin aku menghukum. Apakah aku punya hak itu? Aku bilang aku adalah Yang Mulia wilayah barat, pewaris Raja Wanxiang. Aku bilang perdamaian wilayah barat akan kujaga. Aku bilang kemegahan kalian bergantung padaku. Aku bilang kalian ingin aku mati, kalian belum cukup level. Aku bilang pesta hari ini kalian semua harus menungguku. Sekarang siapa aku tidak perlu kukatakan lagi. Tidak disangka Dao Han yang ternyata adalah Yang Mulia. Tampaknya harapan balas dendam sirna. Hanya bisa meminimalisir kerugian. Yang Mulia. Semua yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak mengerti fakta sebenarnya, sehingga menyinggung Yang Mulia. Aku You Chang'an meminta maaf kepada Yang Mulia. Apapun permintaanmu silakan ajukan. Keluarga You akan mengerahkan segala upaya untuk memenuhi keinginan Yang Mulia. Tidak akan ada keberatan sedikit pun. Kyoryarga Su juga meminta maaf kepada Yang Mulia. Bersedia mengerahkan segala upaya untuk menebus kesalahanku. Kyoryarga Zhang juga bersedia. Tulus meminta maaf kepada Yang Mulia. Mengorbankan segalanya untuk menebus kesalahan. Benar-benar keluarga Cao juga begitu. Hari ini kami buta tidak mengenal wajah Yang Mulia yang sebenarnya. Bersedia mengerahkan segala upaya untuk meminta maaf. Kalau begitu aku tidak akan mempermasalahkan lagi, bangunlah semua. Kalian putuskan jalan kalian sendiri. Yang Mulia ini, Yang Mulia. Anda ini bercandakan. Aku tidak pernah bercanda. Ini agak memaksa. Bagaimana tidak bisa? Tuan Suci, maksud kami adalah, jika ada permintaan lain, kami bisa memenuhinya. Jangan lupa anak-anak kalian. Semua mati di tanganku, bagaimana? Tidak ingin balas dendam. Tuan Suci, anak durhaka saya karena menyinggung Anda. Sekarang sudah mengalami gangguan saraf sedikit pikun. Tapi semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ya, anak durhaka saya juga karena menentang Anda. Jadi dia dihukum mati, itu memang pantas. Benar-benar mereka semua memang pantas. Kami menerima semua ini. Anak perempuan saya juga. Jadi masalah masa lalu harap Anda tidak membahasnya lagi. Hanya bicara tentang hari ini. Seperti saham perusahaan kami, harta keluarga, dan sebagainya. Bahkan harta langka. Anda bisa sebutkan, kami bersedia memberikannya. Tapi ini memutus jalan kami sendiri. Harap Tuan Suci beri kami kesempatan. Ketika kalian memutus jalanku lebih tegas dari sekarang. Tuan Suci, hari ini, para bangsawan Barat berkumpul bersama Anda meminta kami semua memutus jalan sendiri. Sama dengan menghapus semua keluarga besar dari Barat. Bagaimana tidak bisa? Tuan Suci, Anda menjaga perbatasan. Melindungi negara, bahkan diangkat oleh Istana Kekaisaran. Sebagai jenderal pertama dalam sejarah Dacia. Kami menghormati Anda.
Tapi Anda harus mengerti, segala sesuatu harus ada batasnya. Berkata kasar pada Tuan Suci tambah satu tingkat kesalahan. Tuan Suci, hari ini, kami memang menyinggung Anda. Tapi kami sudah bersedia dengan tulus menyesal. Menurunkan sikap untuk memperbaiki. Jika Anda masih bersikeras menghabisi kami, ini tidak mungkin. Semua yang hadir di sini, tidak ada yang bukan keluarga terkemuka di Barat. Akar yang dalam warisan yang kaya. Tuan Suci, jika Anda melakukan ini, pasti akan berbalik pada Anda, Tuan Su. Kata-katanya sangat benar. Keluarga Jiang adalah keluarga teratas di Barat. Tuan Suci, Anda, dengan kata-kata ringan, ingin kami memutus jalan kami sendiri. Yang mulia, Anda harus memikirkannya dengan matang. Jika Anda bersikeras untuk serius, maka keluarga Cao kami tidak mau menerima. Berani sekali kalian ingin memberontak. Tidak berani, kami hanya ingin bertahan hidup. Permintaan maaf dan ganti rugi ini sudah cukup. Tetapi untuk memaksa kami menghancurkan masa depan kami sendiri, siapa yang bisa setuju? Saya tidak setuju. Anda yang mulia membuat kami takut. Itu karena kami masih memiliki jalan untuk bertahan hidup malam ini. Jika kita bersatu padu dan berusaha sekuat tenaga, yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Anda begitu yakin bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian? Ada yang tidak beres. Saya Su Shubei. Berkeliaran di wilayah Barat selama lebih dari 40 tahun. Telah membangun keluarga Su dengan tangan saya sendiri. Menjadi keluarga top di wilayah Barat. Yang mulia, Anda berada jauh di perbatasan. Di wilayah Barat, tidak memiliki kekuatan dan dasar. Jika Anda benar-benar memiliki cara untuk membuat orang tunduk, mengapa tidak menggunakannya? Baiklah Su Qiubai. Hari ini saya akan memenuhi keinginan Anda untuk dikalahkan. Yu Bing. Ada. Dalam 3 menit hancurkan keluarga Su. Bangkrut. Ya. Hahaha, dasar dan usaha keluarga Su selama bertahun-tahun. Bukanlah sesuatu yang bisa dihapus oleh yang mulia. Hanya dalam 3 menit. Di wilayah Barat, tidak ada yang bisa melakukannya. Benar, keluarga Jiang dari wilayah Barat bersedia maju dan mundur bersama keluarga Su. Baiklah, mari kita selesaikan sekaligus. Akan ada masalah, pasti akan ada masalah. Tampaknya yang mulia hari ini. Presiden Su tidak baik. Kelompok kami diserang oleh konsorsium yang tidak dikenal. Situasinya sangat berbahaya, segera bangkrut. Apa yang Anda katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Selesai Anda. Yang mulia, ampunilah. Tuanku adalah pahlawan besar. Memiliki kekuatan yang luar biasa di seluruh Xia. Anda hanya 3 keluarga kecil dari wilayah Barat. Ingin menghancurkan kalian, satu panggilan telepon sudah cukup. Kalian sangat sombong memandang rendah, segalanya mengandalkan kekuatan untuk menindas orang lain. Tidak memiliki rasa hormat sama sekali. Aku hanya bisa menghancurkan kalian. Apa hakmu mengatakan kami sombong? Kamu sama sekali tidak tahu seberapa keras kami berusaha benar. Selama bertahun-tahun ini Yuzong untuk membuat perusahaan ini besar dan kuat. Tidak tahu berapa banyak usaha yang telah sekali tidak tahu apa yang telah dan tidak memiliki hak untuk menilai mereka. Memang banyak usaha yang dikeluarkan dulu menikahiku demi keuntungan. Sebelum mendapatkan investasi miliaran langsung bercerai denganku. Menjilat orang-orang berkuasa dan istana Wanxiang. Usahamu sungguh luar biasa. Aku beritahu kalian, kekuatan kalian bukan diberikan oleh istana Wanxiang, apalagi oleh pusat kekaisaran, tapi diberikan oleh jutaan rakyat. Tapi kalian, apa yang telah kalian lakukan? Kalian menganggap diri kalian lebih tinggi dari yang lain. Sungguh angkuh. Apa yang terjadi? Dao Hanyang, kamu pasti mati. Anak, cepat berlutut padaku. Dia pikir dia siapa? Bagaimana maksudmu? Aku tidak pantas. Dia pikir dia siapa? Apa haknya membuatku berlutut? Bagaimana? Maksudmu aku tidak pantas? Hanya seorang penjaga keamanan mantan menantu keluarga Yu. Penipu yang tidak berguna. Apa hakmu membuatku berlutut? Aku beritahu kalian. Dia sama sekali bukan Raja Wanxiang. Bajingan, cepat berlutut padaku. Dan minta maaf pada yang mulia. Aduh. Kalian semua telah dibohonginya, dia benar-benar bukan Raja Wanxiang. Dao Hanyang bukan Raja Wanxiang, ya. Yohong, apa yang baru saja kamu katakan? Telah melakukan kejahatan besar yang tidak bisa dimaafkan. Orang yang bisa mengendalikan istana Wanxiang adalah orang lain. Dia sama sekali tidak pantas kamu. Kamu tahu apa arti kata-katamu, keponakan Yo? Ada buktinya. Ini adalah kata-kata yang bisa dihukum mati.
Tidak bisa sembarangan diucapkan keponakan. Berikan buktinya, ingin bukti. Aku akan memberikannya, pada kalian pikirkanlah. Meskipun dia berada di tingkat suci, bahkan memiliki kungfu yang hebat. Tapi apa haknya untuk duduk di tahta ini? Bahkan mengambil alih istana Wanxiang ini. Tapi dia adalah pewaris Raja Wanxiang. Jadi apa dengan pewaris? Dia adalah pewaris Raja Wanxiang. Yo, keponakan berkata benar, dia adalah suci. Yang terkemuka dari 4 wilayah pewaris Raja Wanxiang. Apakah kamu pewaris istana Wanxiang? Semua orang tahu, yang mewarisi ajaran Raja Wanxiang adalah pewaris istana Wanxiang. Semua orang tahu. Siapa semua orang, siapa yang tahu? Panggil dia kemari. Apakah kamu memiliki perintah larangan ungu? Tunjukkan perintah itu kepada semua orang. Kamu yang bilang siapa yang seharusnya mengambil alih istana Wanxiang ini. Tentu saja ayah angkatku Raja Feng Lei. Dia telah bekerja keras untuk wilayah berat untuk istana Wanxiang. Begitu banyak tahun. Baru bisa mencapai kejayaan hari ini. Dia yang paling berhak mewarisi tahta ini. Raja Feng Lei, Sesepuh Feng. Sesepuh Feng, selama kekosongan tahta istana Wanxiang, adalah wakil suci. Menurut senioritas, siapa yang berhak menguasai istana Wanxiang ini? Tidak lain adalah Sesepuh Feng. Benar sekali. Dan Sesepuh Feng selalu bertindak adil. Selalu baik pada kami-kami, selalu menghormati Sesepuh Feng. Beberapa dari kalian juga tidak salah. Jadi menurut Yo Muda, dia memang tidak pantas untuk takhta Wanxiang. Yo Muda berkata benar, Dao Hanyang. Kamu memalsukan suci berniat merebut tahta Wanxiang. Kamu pantas mati, Dao Hanyang. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Sekarang terlihat kamu hanya berdiri di belakang 2 wanita ini dan Yu Keqing. Mengandalkan wanita saja sangat memalukan. Kamu hanya anjing di samping Yu Keren. Anjing yang mengandalkan kekuatan orang, apa hakmu untuk berteriak di sini? Kamu berani memarahiku. Kamu Berani bicara sembarangan lagi, aku akan mengambil nyawamu. Daohan yang kamu berdiri di belakang wanita benar-benar tidak punya batas. Masih berpura-pura. Jika kau benar-benar Raja Wanxiang, tunjukkan buktinya. Jika kau tidak bisa menunjukkan bukti, berarti kau berbohong. Benar, tunjukkan buktinya. Aku akan memberikan kalian satu kesempatan. Ambil kembali semua yang telah kalian katakan. Buta matamu, kau hanya penipu. Berani memberikan kami kesempatan HMPH. Siapa yang memberimu keberanian dan keyakinan, Dao Hanyang? Aku menyarankanmu untuk menyerah. Jangan buat kami marah. Baik, kalian mau bukti, aku akan memberikannya. Patung gajah, dengarkan perintahku sekarang. Patung gajah, apakah ini yang legenda? Patung Gajah Penjaga Istana Wanxiang. Patung Gajah Penjaga. Hanya mendengarkan perintah Raja Wanxiang. Raja Wanxiang. Dao Hanyang, meskipun kau benar-benar Raja Wanxiang, 3 dewa suci bersama bisa membunuhmu. Mengapa harus begitu serius? Aku hanya mantan menantu keluarga Yu. Meniru Raja Wanxiang. Harusnya dihukum mati, bukan? Kami salah. Kami bodoh, dewa suci, ampunilah kami. Kami percaya pada omong kosong si anak Yo. Ini kesalahpahaman Yo Hong. Menghina dewa suci adalah palsu hukum. Dia bersalah, layak mati. Benar juga, kalian hanya percaya omong kosong Yo Hong yang terus menyerangku. Selanjutnya, hukuman apa yang pantas kalian terima? Kalian tahu bukan? Apa tidak mengerti kata-kataku? Hari ini seluruh bangsawan barat melanggar atasan. Tidak bisa dimaafkan. Yu Bin Yumo, hukum berat. Tidak menghormati dewa suci, hukum cambuk 50. 4 keluarga besar, hukum cambuk 100. Sita semua harta. Masuk ke kas negara. Yo Hong melanggar atasan. Tidak menghormati dewa suci, hukum cambuk 100. Hukuman mati. Di mana Yo Hong? Sial Tuan. Adik Keqing hilang.
Yo Hong, kau cari mati. Cari dalam radius 10 km, temukan Yo Hong. Segera eksekusi. Dao Hanyang. Kamu adalah Raja Wanxiang. Baik, aku akan membunuhmu. Dao Hanyang, kesombonganmu tidak akan lama lagi. Aku akan mengambil bunganya dari pacarmu dulu. Keking, lari kau. Hanyang tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan mendekat. Jangan takut, aku hanya ingin mengambil bunganya darimu. Siapa suruh kau jadi pacarnya? Hari ini, aku akan membuat Dao Hanyang menyesal seumur hidup. Yo Hong, bahkan sebagai hantu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita sialan yang aku inginkan adalah merampas segalanya dari Dao Hanyang. Ini akibatnya kalau macam-macam denganku. Tolong. Teriaklah, bergeraklah. Kali ini kau lain kali. Kakakmu. Yo Hong, kau cari mati. Lepaskan Keking, aku akan membiarkanmu hidup. Yo Hong, lepaskan Keking. Kakak Hanyang, tolong aku. Tinggal selangkah lagi. Kalau berani maju satu langkah lagi, aku akan membunuhnya. Yo Hong, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tidak bisakah kau datang nanti? Mengapa kau harus merusak rencanaku? Aku belum mulai menikmati. Lepaskan Keking, aku akan membiarkanmu hidup. Kau pikir aku akan bodoh seperti orang-orang di istana? Tertipu olehmu, kau hanya ingin dia hidupkan. Mundur. Aku suruh kau mundur. Aku hitung sampai 3, kalau kau tidak mundur aku akan membunuhnya sekarang. Mundur-mundur lagi. Dao Hanyang, jangan terlalu senang dulu. Masih ada yang lebih seru nanti. Tuan Yo Hong dan Yo Chang'an telah melarikan diri. Harta keluarga Yo sudah disita. Semua tempat sudah dicari, tidak ditemukan jejak mencurigakan. Hidup atau mati, aku harus melihatnya. Siap. Keren, kau tenang saja. Kali ini, ayah angkatku mengundang 3 suci dari 3 wilayah. Pasti bisa membunuh Dao Hanyang. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Kau terlalu baik, apa Dao Hanyang pernah membiarkanmu? Dia sendiri yang menghancurkan pembiayaan miliaranmu. Yu Zong, dia itu benar-benar pengkhianat. Kamu pikir keluarga Yu bangkrut 3 tahun lalu. Dia sebenarnya bisa membantu tapi dia tidak peduli sama sekali. Dan sekarang ketika kamu hampir mencapai puncak, dia malah menghancurkan semuanya, benar-benar tidak berperasaan. 3 tahun hubungan, dia tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan padamu. Mengapa kamu harus merasa kasihan padanya? Tapi itu tidak berarti kita harus mengambil nyawanya. Kapan kamu akan memikirkan masa depan kita? Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Aku sudah memberikan semua yang dimiliki keluarga Yo. Apakah di hatimu aku masih tidak lebih baik dari binatang itu? Bukan begitu Yo Xiao, jangan salah paham aku. Meskipun dia adalah suci barat, tapi kali ini dia sudah membuat marah semua bangsawan di barat. Kebenaran ada di pihak kita. Biarkan aku memikirkannya. Tidak ada waktu lagi, nyawa kita sedang di ujung tanduk. Aku Yo Hong bisa bersumpah. Seumur hidupku hanya mencintaimu, jika melanggar sumpah ini. Keponakan Yu keluarga. Raja Feng Lei dan keluarga Yo sangat dekat. Asalkan dia kembali menguasai istana Wanxiang, keluarga kita akan langsung menjadi bangsawan teratas di barat. Pada saat itu, bahkan orang dari istana Wanxiang pun akan menghormati kita. Benarkah ini sangat baik untuk Yu Zong dan untuk perusahaan? Aduh, keluarga Yu, kamu tidak bisa ragu-ragu lagi. Hei, aku mengerti. Ayah angkatmu sudah menyiapkan semuanya. Sekarang tinggal menunggu kita. Ayah angkatku tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pasti keren. Sekarang semuanya tergantung padamu. Keponakan Yu. Keluarga Yu dan Yo harus segera memutuskan. Sejak zaman dahulu, orang yang sukses tidak terikat oleh hal-hal kecil. Harus tegas, tidak terpengaruh oleh kekacauan. Jika tidak tegas pasti akan menderita. Keren, keluarga Yu bergantung padamu. Aduh. Mapping kirim undangan.
Mengapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Mengapa aku tidak datang lebih cepat ke King? Maaf. Tuanku, ada kabar. Yukren dan Yohong akan mengadakan pesta pertunangan di gedung Shengxi. Apa? Benar sekali, beberapa keluarga bangsawan sudah menerima undangan. Tuan, apa langkah kita selanjutnya? Mereka berani aku Dao Hanyang yang telah menjelajahi medan perang. Orang yang mati di tanganku sebanyak bintang di langit, tapi tidak pernah terpikir suatu hari akan ada yang berani menggangguku. Jaga baik-baik ke King. Kenapa yang datang sedikit, yang datang semuanya tamu Anda? Sepertinya tidak ada yang datang dari pihak Yo. Keluarga Yo sudah masuk daftar buruan Istana Wanxiang. Mereka berani datang. Semuanya salah Dao Hanyang kalau bukan karena dia pesta pertunangan Anda. Pasti ramai dan meriah. Aku juga ingin mengadakan pesta ini dengan keren. Tapi yang lebih penting, kita harus memanfaatkan pesta ini untuk membuat Dao Hanyang muncul. Yohong keluar dan hadapi kematianmu. Bukan mantan suami keren. Mantan suami apa, ini cuma mantan menantu keluarga Yu. Katanya si pecundang ini mengacaukan acara pendanaan keren. Benar-benar pengkhianat. Kamu pengkhianat, masih berani datang. Kenapa? Masih tidak bisa melupakan keren kami. Menyesal bercerai. Hari ini keren akan bertunangan dengan Yo. Menyesalah kau. Aku menghormati kalian sebagai orang tua. Jangan kurang ajar. Kamu HMPH. Kamu cuma bisa sombong sekarang. Nanti kau akan memohon ampun. Aduh, si pengkhianat ini. Ternyata adalah ahli tingkat suhu suci. Dan juga orang penting di pusat larangan ungu. Kita harus hati-hati bicara. Kalau sampai menyinggung si pengkhianat ini, binatang itu, nyawa kita bisa terancam. Bicara sinis memutar balik fakta. Itu kalian para badut. Kamu Dao Hanyang? Kalau masih ada sedikit perasaan, maka aku sangat menyebutmu. Kalau tidak ada perasaan sama sekali, jangan salahkan aku. Aku tidak tertarik dengan pertunanganmu, keluarkan Yohong. Pengkhianat. Benar-benar tidak punya perasaan. Aku buta dulu malah membiarkanmu menikah masuk keluarga Yu kami. Kamu brengsek. Seandainya aku tahu kamu akan seperti ini hari ini, 3 tahun lalu kami lebih baik mengambil orang sembarangan di jalan. Daripada membiarkanmu masuk ke keluarga Yu kami. Kebetulan aku juga sangat menyesal. 3 tahun lalu menikahi keluargamu Yu. Kebetulan aku juga sangat menyesal 3 tahun lalu menikahi keluargamu Yu. Kamu serigala tak berperasaan, kata-kata seperti itu juga bisa kamu ucapkan. Yu ke King si jalang kecil bersamamu. Benar-benar pasangan pencuri dan pelacur. Semua ini hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Dao Hanyang, kamu telah menghancurkan keluargaku Yu. Merusak acara investasiku. Sekarang datang lagi mengacau pesta pertunanganku, kamu benar-benar jahat. Kamu tanya dirimu sendiri siapa yang sebenarnya jahat. Tak berperasaan, keras hati. Kamu pergi pesta pertunanganku tidak menyambutmu. Jangan keren, hari ini kita bertunangan. Sang suhu datang tidak tahu. Apakah membawa hadiah? Yohong, akhirnya kamu muncul. Sang suhu jangan marah, wah. Tidak membawa hadiah ya. Mungkin tidak mampu membeli. Tapi karena sudah datang makanan ini, Kami masih akan memberimu. Si serigala tak berperasaan ini miskin masih berani datang ke pesta pertunangan keren kami. Pesta pertunangan. Hadiahnya aku membawa beberapa. Aku takut kamu tidak sanggup menerimanya. sang suhu terlalu baik. Semua orang tahu kamu hanya seorang satpam. Tidak menghasilkan banyak uang. Hadiahku ini adalah untuk membuatmu mati. Pembunuhan si serigala tak berperasaan ini akan membunuh. Cepat tolong. Kamu berani. Yohong ini adalah buronan Istana Wanxiang. Siapa yang maju selangkah lagi darah akan tumpah. Istana Wangxiang menangkap orang. Si serigala tak berperasaan ini adalah orang Istana Wanxiang. Kalian jangan dengarkan omongannya. Dia jahat benar-benar seperti binatang. Jangan dengarkan dia, orang seperti ini. Sama sekali tidak tahu apa itu etika dan moral. Sang suhu betapa hebatnya. Aku di sini, kamu bisa membunuh hanya saja. Apakah kamu bisa membunuh kami semua hari ini?
Kalau mau tangkap orang lewati aku dulu. Berani sentuh calon menantuku, aku akan mati di depanmu. Jangan biarkan dia terpilih Dao Hanyang. Semua yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang yang berpengalaman. Jika apa yang kamu lakukan itu benar, mereka tidak mungkin menghalangimu. Keahlianmu dalam bersikap sinis. Semakin matang apakah Yo Hong yang mengajarkanmu? Yo Hong adalah tunanganku. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Yukren kamu menyembunyikan dan melindungi istana Wan Xiang. Tersangka yang dicari dicurigai sebagai kaki tangan, apakah kamu tahu dosamu? Yukren kamu menyembunyikan dan melindungi istana Wan Xiang. Tersangka yang dicari dicurigai sebagai kaki tangan, apakah kamu tahu dosamu? Kamu siapa sih berani-beraninya? Bernie Menghakmi CEO Yu. Kalian semua sedang melakukan kejahatan. Kejahatan keluarga Yo dan keluarga Yu. Sekarang kita adalah satu keluarga dan kamu Dao Hanyang. Dari hari ini adalah musuh. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong lagi. Ya aku memang buta waktu menikahimu. Sekarang Yo Hong setia mencintaiku. Dan juga berusaha keras membantuku, apakah kamu bisa melakukannya? Kamu tidak bisa hanya bisa berbuat mesum dengan Yu Keking si jalang itu. Mengacaukan rencanaku pukul-pukul di sini. Minggir. Tidak, aku juga tidak akan minggir. Tidak, aku juga tidak akan minggir. Hahaha Dao Hanyang. Aku lihat apa yang bisa kamu lakukan pada kami sekarang. Masih terlalu muda sedikit. Kamu tidak tahu apa yang Yo Hong lakukan. Yukren kesabaranku ada batasnya. Tapi kesabaranku sudah habis hari ini, kamu harus pergi. Atau duduk di sana. Kamu menghalangiku menangkap Yo Hong dan anaknya. Apakah kamu ingin membunuhku? Yo Hong hampir membunuh Keking. Yukren Yo Hong hampir membunuh Keking. Bukankah Keking adiknya keren? Yo adalah pewaris dari 4 keluarga besar, bagaimana bisa membahayakan Keking? Dao Hanyang untuk menangkapku. Kamu berani membuat kebohongan seperti itu. Keponakan Keking sudah mengikuti kamu si pengkhianat ini. Untuk menangkap kami kamu memfitnah anakku. Kamu benar-benar sampah yang hina. Yo bertindak dengan jujur. Kalau mau menipu cari alasan yang lebih baik. Adik Keking yang cerdas dan baik hati setia padamu. Tapi kamu niatmu jahat sekali. Kamu terlalu kejam, dia sudah ikut kamu. Bagaimana bisa kamu memanfaatkannya di belakangnya? Hati kamu terbuat dari apa kok bisa hitam sekali? Demi balas dendam kamu bisa berbohong seperti itu. Ayah, jangan pedulikan binatang ini. Kembalikan Keking padaku, kembalikan padaku. Karena kalian masih keras kepala aku terpaksa berterus terang. Kamu. Yo Hong matilah. Dao Hanyang berani sekali kamu. Feng Lei Wang, tolong selamatkan Hong Er. Jangan sentuh anakku. Setelah yang kecil dipukul, yang tua akhirnya datang. Bajingan Dao Hanyang. Kamu merampas hartaku, minyak cair anakku. Aku tidak akan berdamai denganmu. Bajingan, lepaskan Yo Xiao. Tenang, aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Itu terlalu tidak adil baginya. Feng Lei Wang mohon adil untuk Hong Er. Hukumlah sampah ini. Katanya Kilyarga Zhou dekat dengan Istana Wangxiang, dan juga dekat dengan Feng Sanglao. Yo Hong bahkan menganggap Feng Sanglao sebagai ayah angkat. Apakah Feng Lei Wang adalah Feng Sanglao? Dengan gaya seperti itu pasti dia. Ayah angkat, tolong aku. Tenang hari ini, jika aku tidak menuntut keadilan untukmu, aku tidak pantas disebut ayah angkat. Dao Hanyang, serahkan Yo Hong. Aku ini bertahan dari lautan darah di Gunung Hu. Membunuh sampah seperti itu Feng Sanglao. Jangan terlalu kaget. Kamu melukai anak angkatku parah. Menurut hukum Wan Xiang kamu pantas dihukum mati. Kamu siapa berani membunuhku? Kamu siapa berani membunuhku? Kamu menyakiti 4 keluarga besar, menghina bangsawan barat. Menghina otoritas Wan Xiang. Bahkan membuat 2 Sanglao melukai diri sendiri. Berencana merebut tahta Wan Xiang, apapun itu. Kamu pantas mati. Untuk memfitnahku kamu membuat serangkaian tuduhan palsu kerja kerasia. Kamu memiliki semua tuduhan ini, aku punya saksi untuk semuanya. Masih berani membantah? Tuan Feng Lei Wang, aku adalah saksinya, aku bisa membuktikannya. Semua kejahatan yang dilakukan oleh orang bermata putih ini, aku juga bisa membuktikannya. Sejak aku mewarisi warisan Raja Fast Universe, kamu adalah orang pertama yang berani berteriak seperti ini. Mengacaukan wilayah barat kami, hingga berantakan. Menginjak-injak otoritas istana Raja Fast Universe. Kamu tidak layak menguasai warisan Raja Fast Universe. Apalagi menerima pengangkatan di Zijin. Seseorang dari alam Saint Lord seperti dia. Aku mengira dia peduli dengan dunia menegakkan keadilan dan dihormati oleh pilihan ribu orang. Tapi tak disangka dia adalah seorang penipu sesepuh Feng. Mohon untuk rakyat wilayah barat kami. Hapus orang jahat yang penuh kejahatan ini. Apalagi tuduhan terhadapku? Katakan semuanya, aku juga ingin mendengarnya.
Daohan yang kamu menyamar sebagai Raja Fast Universe. Seharusnya itu adalah hukuman mati. Aku menyarankanmu segera mengikuti Tuan Feng Lei kembali ke Istana Raja Fast Universe untuk menerima hukuman. Pulang ke jalan yang benar adalah satu-satunya pilihanmu. Pilihan satu-satunya. Cepat menyerah tanpa perlawanan. Mungkin aku akan mempertimbangkan jasa-jasamu dalam melindungi negara dan mengampunimu dari kematian. Jika ingin menambahkan tuduhan selalu ada alasan. Bukankah kamu hanya mengincar posisi Raja Fast Universe? Omong kosong. Lambang status Raja Fast Universe token Fast Universe ada di sini. Kalau kamu punya kemampuan ambil sendiri. Lambang status Raja Fast Universe token Fast Universe ada di sini. Kalau kamu punya kemampuan ambil sendiri. Aku tak pernah memiliki niat untuk mengincar posisi Raja Fast Universe. Cepat hapus sendiri kekuatanmu. Dan serahkan token Fast Universe dengan patuh. Kalau bicara tentang kepalsuan, sesepuh Feng adalah yang nomor 1 di dunia. Anak angkatmu sudah melakukan kejahatan luar biasa. Tak terhindarkan dari hukuman dan kamu masih berbicara sombong dan memutarbalikkan fakta. Ambisi jahatmu sudah terungkap. Yang pantas mati adalah kamu. Cepat lepaskan Tuan Yo. Sesepuh Feng masih bisa memberimu hadiah. Kalau mau token Fast Universe, ayo ambil sendiri sesepuh Feng. Kamu tidak akan berani datang sendiri. Panggil temanmu untuk keluar. Apa bagaimana kamu tahu? Apa kamu pikir rencanamu untuk merebut kekuasaan tidak aku ketahui? Ouyang Wudao Siang nantian Ye Liuyun keluar. Yang terhormat dari wilayah barat, tak ada kabar baik. Ternyata 3 yang terhormat lainnya juga datang. Astaga, hari ini ketiga yang terhormat berkumpul di sini sungguh langka selama 100 tahun. Telah bertemu dengan yang terhormat dari wilayah barat. Tak disangka kalian bertiga juga bersama penatua Feng. Yang terhormat barat terlalu berlebihan, dia tak layak. Meski tua bangka licik ini, kami tidak tertipu olehnya. Lalu apa tujuan kedatangan kalian kali ini? Kami 4 yang terhormat tidak bisa meninggalkan tempat tugas begitu saja. Tempat kami menjalankan tugas. Yang terhormat barat juga tahu bahwa jika keempat yang terhormat meninggalkan wilayah mereka, hanya ada satu alasan besar. Yang kalian sebut alasan besar itu adalah pemberontakan di wilayah barat. Bahkan jika ada pemberontakan di wilayah barat, itu urusan wilayah barat, kami tak punya hak untuk ikut campur. Hai 3 yang terhormat, Dao Han yang menyamar sebagai Raja Fast Universe, mengabaikan otoritas Istana Raja Fast Universe, membuat kekacauan di wilayah barat. Mohon bantuan 3 yang terhormat untuk membantu wilayah barat kami. Seperti yang kamu katakan, tindakan yang terhormat barat memang tidak tepat. Kami juga perlu turun tangan untuk menengahi yang terhormat. Dao Han yang melawan hukum dan moral, bertindak semaunya. Nyonya tua memiliki bukti lengkap. Meski masalah ini besar namun bukanlah alasan utama kedatangan kami. Ini mohon izin bertanya pada yang terhormat barat. Apakah Anda meninggalkan perbatasan wilayah barat? Apa Anda punya perintah dari kota ungu? Tidak ada. Mohon izin bertanya pada yang terhormat barat. Berapa lama Anda telah meninggalkan perbatasan wilayah barat? 3 tahun lamanya. Mohon izin bertanya pada yang terhormat barat. Apa arti kami menjaga perbatasan? Apa maknanya? Melindungi negara. Kota ungu memerintahkan. Posisi yang terhormat sangat penting bagi keamanan negara. Tanpa parent tidak boleh meninggalkan POS. Yang terma berat telepergi selama 3 tahun. Apa alasannya? Urusan keluarga. Lalu kenapa setelah selesai tidak kembali ke perbatasan? Urusan pribadi belum selesai. Sudah 3 tahun meninggalkan perbatasan. Mengapa tidak melaporkan ke istana terlarang? Ouyang Wudao, kamu datang untuk menuduhku. Benar tahukah kamu? Tanpa perintah dari istana terlarang, meninggalkan perbatasan adalah kejahatan apa? Kejahatan pengkhianatan. Berbicara dengan pasti, Siang sangat menghormati si Shengzun. Karena kejahatan pengkhianatan sudah terbukti. Harap ikut denganku kembali ke istana terlarang untuk dihukum. Hanya dengan kalian bertiga. Apakah si Shengzun masih akan melawan? Aku tanya kalian, berapa tahun aku menjaga perbatasan barat? 7 tahun. Dacia punya perintah, 7 tahun boleh pergi. Apakah aku salah? Tidak salah. Saat aku pergi, apakah perbatasan dalam bahaya? Ini tidak ada. Lalu kejahatan pengkhianatan dari mana? Lalu kejahatan pengkhianatan dari mana? Tanpa perintah istana terlarang langsung dituduh pengkhianat. 3 Shenzun Dao Hanyang tidak hanya pengkhianat, tapi juga mengacaukan wilayah barat. Bahkan berencana merebut tahta Wan Xiang. Sungguh pencuri negara. Jika kamu masih ingin selamat, ikutlah kami ke ibu kota. Kamu tidak punya bukti mengapa aku harus ikut. Entah kamu dicurigai pengkhianat, atau mengganggu ketenangan wilayah barat ini adalah kejahatan besar. Hari ini kamu harus ikut kami. Kecuali kamu punya sesuatu untuk disembunyikan. Takut ikut kami ke ibu kota, kamu harus tahu. Melawan kami berhak menangkapmu di tempat.
Apa yang aku katakan tadi sepertinya tidak kalian pahami. Kalian tidak punya bukti, juga tidak ada perintah istana terlarang. Mengapa aku harus ikut kalian? Dao Hanyang, kamu kejahatanmu besar. Jangan salahkan aku dan Tiga Shensan. Tidak akan baik padamu Dao Hanyang. Kamu dicurigai pengkhianat. Kamu juga mengacaukan wilayah barat. Kami demi rakyat wilayah barat. Tidak bisa diam saja, tangkap sesuai hukum. Aku sudah bilang kalian tidak layak. Kamu hanya sendirian. Kamu pikir bisa lolos begitu saja. Di hadapan 3 dewa suci, kamu masih berani bersikap sombong. Benar-benar tidak tahu arti kematian. Aku menyarankanmu untuk mengaku bersalah. Dan bunuh dirilah. Kalian bertiga adalah tokoh dewa suci. Tapi kalian bersekongkol dengan Feng Zhanglao, tahukah kalian? Feng Zhanglao ini punya niat merebut kekuasaan. Kalian bertiga adalah tokoh dewa suci. Tapi kalian bersekongkol dengan Feng Zhanglao, tahukah kalian? Feng Zhanglao ini punya niat merebut kekuasaan. Kalian sebagai penguasa wilayah, tapi tidak bisa membedakan yang baik dan jahat. Sayang sekali kehormatan yang diberikan ini. Dao Hanyang, kamu tidak tahu terima kasih. Kamu bahkan berani melakukan hal yang hina ini. Sebagai dewa suci, kamu benar-benar mempermalukan gelar yang diberikan oleh istana kekaisaran. Lihatlah, meskipun kamu pandai berbicara, tetap tidak bisa membersihkan namamu. Dao Hanyang, untuk menyelamatkan nyawamu lebih baik kamu mengaku bersalah. Raja Wanxiang generasi sebelumnya saat sekarat menyerahkan tahta padaku dan memintaku menjaga wilayah barat. Tapi aku tidak menyangka orang pertama yang melawanku adalah orang dari istana Wanxiang. Itu karena kamu pantas dibunuh. Dengan kemampuan kalian yang ada di sini, satu persatu semuanya hanyalah semut kecil. Meskipun kamu adalah pemimpin dewa suci, tapi bukankah kamu terlalu sombong sebagai sesama dewa suci? Jika kami bersatu, bahkan untuk membunuhmu, bisa dikatakan semudah membalikan telapak tangan. Dao Hanyang, jangan-jangan kamu pikir kami tidak berada di level yang sama. Fitnah atau tidak, kamu benar. Aku dan kalian benar-benar tidak berada di level yang sama. Baiklah, biar aku yang mengajarimu. Memberi pelajaran pada anak kecil yang masih bau kencur ini. Kekuatan tuanku mana bisa kalian bayangkan? Kekuatan tuanku mana bisa kalian bayangkan? Kalian semua memfitnah Hanyang. Kalian adalah Penjaga dewa suci wilayah barat Yubing dan Yumo. Ini adalah kekasih tuanku, Yu Keqing. Kamu datang kenapa? Setelah Nyonya Keqing bangun, dia khawatir kamu terjebak dan bersikeras untuk datang. Mohon maaf tuan. Hanyang ini adalah jebakan. Harap berhati-hati. Tenang, aku bisa menangani situasi ini sendiri. Tapi 3 dewa suci ada di sini. Sepertinya kita lebih baik menghindari konflik untuk sementara waktu dan merencanakan lagi nanti. Mereka tidak akan berani. Mereka tidak akan berani menyentuhku. mohon ketiga dewa suci menangkap Dao Hanyang ini untuk membersihkan nama baik Nyonya Keqing. Mengapa kamu bilang kami memfitnah Dao Hanyang? Hanyang tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Mereka yang selalu memfitnah Hanyang. Anak kecil, kamu dan Dao Hanyang ini satu hati. Tentu saja kamu akan membelanya. Yu Keqing, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Dao Hanyang? Dia demi balas dendam tidak segan-segan memfitnah menantu malangku dan menyakitimu. Apa kamu buta? Mengapa kamu bersama sampah seperti ini? Keqing, Dao Hanyang bukan orang baik. Jangan salah pilih orang. Keqing, Dao Hanyang benar-benar sampah yang licik. Aku ingat kamu adalah adikku. Aku menasihatimu dengan baik. Jangan tertipu lagi oleh Dao Hanyang. Yu selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Kamu bersama serigala ini tidak akan ada hasil yang baik. Hanyang adalah pahlawan sejati. 3 dewa suci kalian adalah dewa yang mulia. Jika kalian terus dijajak dan difitnah, apa yang akan kalian lakukan? Semua orang meremehkan Hanyang. Penatua Feng ini bekerja sama dengan keluarga Yo, bahkan ingin menggunakan tangan kalian untuk menyingkirkan Hanyang. Apa kalian tidak melihatnya? Aku sudah bekerja keras untuk Barat. Hatiku bisa dilihat oleh matahari dan bulan. Jangan bicara sembarangan. Bicara sembarangan. Lalu aku tanya kamu, mengapa kamu tidak menghormati Xiang Qi dan Yin Qiang? Mengapa kamu tidak menghormati perintah Raja Wanxiang? Mengapa kamu tidak bertanya benar salah, tidak membedakan hitam putih? Langsung menyalahkan Hanyang. Saksi dan bukti semuanya ada. Aku bisa langsung melihat kebenarannya. Kamu yang berhati jahat licik. Kamu yang menginginkan takhta Raja Wanxiang. Kamu, anak kecil, kau mencemarkan nama baikku. Aku tidak bisa membiarkanmu. Aku punya bukti. Keqing, jangan bicara lagi. Yo Hong, kau mencemarkan nama baikku. Aku bahkan sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Yo Hong, kau mencemarkan nama baikku. Aku bahkan sebagai hantu tidak akan membiarkanmu. Jangan takut, dia tidak bisa lari. Apa? Tidak mungkin.
Yo muda tidak mungkin tidak. Ini tidak mungkin kau berbohong. Yu Keking kau berbohong. Kau pikir aku akan merusak nama baikku sendiri? Tidak mungkin. Dia benar-benar mencintaiku, dia hanya mencintaiku. Dia tidak akan melakukan ini. Palsu ya? Aduh keponakan Yu, bagaimana bisa kau percaya begitu saja? Aku tahu betul bagaimana sifat Hong. Aku ingin mendengarnya dari dia. Yu keren. Aku sudah berkorban begitu banyak untukmu. Aku bahkan bermimpi untuk mendapatkan tubuhmu. Kau diam, jangan bicara lagi. Lanjutkan. Yu keren, kau begitu cantik. Aku tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa mendapatkanmu. Dan adikmu Yu Keking. Tubuhnya sungguh luar biasa. Dao Hanyang. Kau ini sampah yang tidak berguna. Apa kau bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur adikmu? Ah! Hahaha. Dao Hanyang, kalau bukan karena kau, aku pasti sudah berhasil. Dao Hanyang, kalau bukan karena kau, aku pasti sudah berhasil. Tidak menyangka Yohong adalah orang yang sangat aneh. Aku tahu Yohong bukan orang baik. Yohong kau bajingan busuk yang pantas mati. Sampah masyarakat. Keren buta baru bisa tertipu olehmu. Kenapa kau melakukan ini? Orang munafik. Seharusnya kau disambar petir. Yohong, aku ingin kau mati. Ah, lepaskan anakku. Yohong, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Si Shengzun, jangan bertindak gegabah si Shengzun. Boleh membunuh tapi harus melalui pengadilan dulu. Anggota Istana Wanxiang merasa diri mereka tinggi. Membiarkan para bangsawan Si Jing bertindak semena-mena. Hari ini Elder Feng bahkan merebut kekuasaan. Mendiang Raja Wanxiang pasti tak bisa tenang di alam baka. Terutama Yohong menyentuh titik sensitifku, menyakiti orang yang kucintai. Apa maksudnya jangan bertindak gegabah? Apa maksudnya perlu pengadilan? Ku beritahu kalian, seorang pria sejati lahir di dunia ini harus bertindak sesuka hati. Selamatkan aku, selamatkan aku. Hari ini bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Perang kekuatan dewa, perang-perang. Dewa perang, ah. Dewa perang. Negara Daxia, kita ternyata melahirkan seorang dewa perang. Dewa perang. Negara Daxia, kita ternyata melahirkan seorang dewa perang. Dia ternyata adalah dewa perang yang hanya lahir sekali dalam 100 tahun. Wah, dewa perang. Oh Yu Yang Wu Dao Dari Dongjing. Memberi hormat kepada dewa perang. Keking, dia sudah mati. Hanyang, ternyata kau bukan si Shengzun, tapi berada di tingkat di atas si Shengzun, tingkat dewa perang. Tuanku sudah mencapai tingkat dewa perang 3 tahun lalu setelah sembuh dari penyakit berat. Baginya si Shengzun hanyalah semut besar. Lucu, orang-orang ini benar-benar merasa diri mereka hebat. Yu keren, kau sudah melihatnya kan? Ternyata akulah yang menjadi lelucon terbesar. Aku menikah ke keluarga Yu meski 3 tahun membalas budi. Tapi kau mengira aku tak punya prestasi. Tapi jika kau sudah sadar melihat kepalsuan di sekitarmu, maka tak sia-sia perjumpaan salah ini. Takdir ini sudah saatnya berakhir. Kalian bertiga masih mau menangkapku ke ibu kota. Kalian bertiga masih mau menangkapku ke ibu kota. Kami bertiga buta. Tidak mengenali dewa perang, mohon, dewa perang menghukum kami. Mohon dewa perang menghukum kami. Kalian bertiga sebagai si Shengzun berjasa menjaga perbatasan. Sekarang hanya karena mendengar desas-desus. Sudahlah. Terima kasih dewa perang tidak membunuh kami. Keking, aku pernah bilang ingin membuatmu menjadi orang paling bahagia di dunia ini sekarang. Saatnya aku menepati janji. Hanyang bisa berada di sisimu. Aku sudah sangat bahagia. Belum cukup, ayo kita pergi.
Dewa Perang turun, segala sesuatu kembali ke asalnya. Menghormati Dewa Perang. Melindungi wilayah barat kita. Menghormati Dewa Perang. Melindungi wilayah barat kita.